Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali berkumpul dalam majelis rutin bulanan Markas Syariat Pusat yang disiarkan langsung oleh radio streaming FVI, begitu juga radio dan TV Rasil. Karena itu kita sama berharap semoga seluruh jamaah baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti, yaitu siaran radio maupun televisi, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan limpahan rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kita mendapat satu kehormatan yang luar biasa. Hari ini ada tamu kita hadir bersama kita, bersilaturahmi dengan kita, yaitu Ustazuna Al-Fadil Ad-Da'i Ilallah, Profesor Dr. Muhammad Baharun. Beliau salah seorang pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Beliau seorang akademisi. Beliau juga guru besar di universitas. Dan beliau termasuk salah satu daripada lokomotif penjagaan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia ini. Kita bersyukur beliau hadir karena kebetulan hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang berkenaan dengan akidah. Jadi nanti kita minta juga kerelaan beliau untuk menyimak, untuk melihat, untuk mengkritisi, untuk melengkapi apa-apa yang akan kita sampaikan. Dan di sini juga ada akhina Al-Fadil Al-Ustadzul Mubarak Dr. Abdul Khair Ramadan. Beliau juga seorang pengurus daripada MUI Pusat, dan beliau juga bergerak di bidang pemikiran, di bidang ideologi, dan juga beliau salah seorang lokomotif daripada penggerak GMJ, Gerakan Masyarakat Jakarta untuk GMJ, untuk Gubernur Muslim Jakarta. Mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau ini akan lebih menyemangati kita semua dan akan lebih memperkokoh ukhuwah Islamiyah yang ada di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini adalah studi kritis yang menjadi kajian Front Pembela Islam selama ini tentang trilogi Tauhid Wahabi. Tentang trilogi Tauhid Wahabi. Kita akan paparkan nanti apa dan bagaimana, serta ada di mana posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya madhab Imam Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Tentu kalau bicara trilogi Tauhid Wahabi, kita harus clearkan dulu istilah Wahabi. Nah, supaya tidak bias, supaya tidak menjadi fitnah. Jadi istilah ini bukan untuk mengejek, bukan untuk menghina, tapi istilah ini adalah identitas yang dikenal oleh masyarakat umum.
Nah, karena itu mari kita lihat tentang istilah Wahabi, di mana Wahabi ini di samping disebut sebagai Wahabi. Kenapa disebut Wahabi? Karena dianggap oleh umat sebagai pengikut daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengusung pemikiran Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Nah, walaupun pemikirannya sebetulnya lebih banyak merujuk kepada pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, tapi para pengikutnya ini lebih dikenal dengan sebutan Wahabi, diambil dari nama ayah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kenapa disebut Wahabi? Karena mereka pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kata Wahabi diambil dari nama ayah Syekh Muhammad. Walaupun istilah ini kelompok Wahabi tidak terima. Nah, perlu saya berikan catatan. Walaupun istilah ini kelompok Wahabi tidak terima. Saya di sini tidak bicara dia terima atau tidak terima, tapi saya bicara label yang menjadi identitas yang menyebar di tengah masyarakat, yang suka maupun yang tidak suka. Nah, aneka label untuk Wahabi kita perhatikan. Satu, mereka disebut Ahlul Hadis. Ini klaim yang sangat mereka senang. Nah, mereka kalau disebut Ahlul Hadis mereka terima dan mereka senang. Nah, mereka sangat bersahabat, sangat akrab dengan istilah ini. Kenapa disebut Ahlul Hadis? Karena mereka mengklaim sebagai pengikut ahli hadis. Walaupun Imam Syafi'i juga ulama hadis. Imam Malik itu Syekhul Muhadditsin, itu imamnya para ahli hadis. Begitu juga Imam Ahmad Ibn Hanbal, siapa yang tidak kenal, imam ahli hadis. Nah, jadi kalau Wahabi mengklaim mereka sebagai ahlul hadis, sah-sah saja itu klaim mereka. Silakan mereka mengklaim sedemikian rupa. Tinggal persoalannya umat mau terima atau tidak. Itu aja. Tapi yang jelas memang label ini cukup populer. Jadi kalau disebut ahlul hadis biasanya kalau bicara soal akidah itu ditujukan untuk mereka. Nah, yang kedua, mereka juga sangat suka disebut Atsari. Bukan Asy'ari, Atsari pakai sa. Atsari. Nah, kenapa disebut Atsari? Karena mereka mengklaim sebagai pengikut ahli atsar. Ahli atsar sama ahli hadis itu sama. Ahli atsar itu peninggalan-peninggalan salaf kita, baik dari Nabi maupun dari para sahabat, dari tabi'in, dari tabi'in. Makanya mereka senang kalau disebut Atsari. Kadang-kadang mereka gunakan gelar Atsari di belakang nama mereka. Umpamanya Dr. Fulan bin Fulan Al-Atsari. Nah, biasanya mereka tulis Al-Atsari. Nah, biasanya kalau ulama-ulama Syafi'i kan ditulis Fulan bin Fulan Asy-Syafi'i, Fulan bin Fulan Al-Asy'ari. Nah, kadang-kadang mereka ditulis Fulan bin Fulan Al-Atsari. Nah, karena memang mereka senang dengan label itu. Yang ketiga, mereka juga punya label Salafi. Nah, ini juga mereka sangat senang, bahkan bangga dengan istilah ini. Dan mereka dorong supaya umat Islam sebut mereka Salafi. Mereka nggak mau disebut Wahabi. Nah, jadi saya perlu bicara apa adanya, mana yang mereka suka, mana yang mereka tidak suka, itu istilah. Nah, saya di sini bukan sedang menghujat mereka, tapi saya di sini sedang memperkenalkan kepada umat tentang identitas-identitas yang menyebar di tengah masyarakat. Nah, kenapa mereka disebut Salafi? Karena mereka mengklaim sebagai pengikut salaf. Mereka mengklaim sebagai pengikut salaf. Maka itu mereka sebut Salafi. Ya, padahal Imam Malik juga salaf, Imam Abu Hanifah juga salaf, Imam Syafi'i juga salaf. Nah, karena itu soal apakah istilah ini khusus untuk mereka saja diterima atau tidak diterima, itu urusan umat. Baik, yang keempat, mereka juga punya label Nawasib. Nah, kenapa mereka punya label di zaman ini disebut kelompok Nawasib? Karena di dalam uraian-uraian pemikiran mereka, makalah mereka, ceramah mereka, ada kecenderungan benci dengan keluarga Nabi. Walaupun kadang-kadang itu tidak disebutkan secara terbuka, tapi aroma kebencian itu ada. Nah, contoh, manakala mereka membahas soal pertikaian yang terjadi antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, mereka tidak segan-segan menyalahkan Siti Fatimah.
Sebagaimana halnya kalangan Syiah, kalau membahas sejarah tentang pertikaian antara Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha, mereka tanpa ragu-ragu menyalahkan Sayyidina Abu Bakar. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah cinta kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cinta kepada Sayyidatuna Fatimah Zahra, menghormati keduanya, memuliakan keduanya, dan tidak berani kurang ajar untuk memberikan penilaian, yaitu dari pertikaian yang ada di antara keduanya dengan merendahkan salah satunya. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi ini bukan fitnah, bukan tuduhan, tapi kita bisa dapatkan dalam rekaman-rekamannya, dalam buku-bukunya, dalam kitab-kitabnya, kecenderungan kebencian kepada keluarga Nabi itu ada. Kelompok yang benci dengan keluarga Nabi ini disebut kelompok nasibah. Jamaknya nawasib. Nah, walaupun mereka nggak terima, Wahabi kok disebut nawasib nggak terima. Mana ada orang mau terima istilah nawasib disematkan kepada mereka. Baik, yang kelima. Yang kelima takfiri. Nah, ini label takfiri juga disematkan kepada mereka. Loh, kok ada label takfiri segala? Karena banyak di kalangan mereka, saya tidak katakan semua, banyak dari kalangan mereka secara demonstratif dan konfrontatif begitu mudah mengkafirkan sesama muslim. Ini kafir, itu kafir, anu kafir, yang muslim dia saja, saudara. Nah, ini akhirnya mereka dilabeli sebagai jamaah takfiriyah, kelompok takfiri. Walaupun saya tidak katakan semuanya orang di sana seperti itu, tidak. Tapi ini harus mereka redam. Jadi kalau ada kelompok mereka yang tidak terima diberikan label takfiri, ya mereka mesti meredam. Yaitu saudara-saudara mereka di kalangan mereka sendiri yang suka begitu mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Nah kemudian yang keenam, mereka juga punya label khawarij. Khawarij. Padahal kalau kita merunut kepada sejarah, antara Khawarij dengan Wahabi tidak ada hubungan. Nah, cuman kenapa mereka sering disebut Khawarij modern, saudara? Karena mereka bukan hanya sekedar mudah mengkafirkan sesama muslim, tapi begitu mudah menghalalkan darah sesama muslim. Jadi kalau udah mereka kafirin, nah mereka halalin darahnya. Lihat aja rekaman YouTube yang baru-baru ini menggegerkan, saudara. Seorang anak muda baru lulus Al-Azhar pulang ke Indonesia bicara seenaknya tentang demo, saudara. Dia katakan demo itu ciri aliran sesat, haram, dosa besar, dan halal darah orang yang mendemo. Ini paham apa menghalalkan darah pendemo, saudara? Ini kalau dihalalkan begini, NU pernah demo, FPI sering demo, HTI suka demo, Muhammadiyah juga demo. Ini kafir semua ini. Ini jadi persoalan serius. Jadi kalau nggak mau disebut Khawarij, ya tolong kader-kader muda mereka seperti ini diredam. Jangan memecah belah umat. Jangan, kita kan nggak usil dengan mereka. Nah, tolong mereka jangan usil dengan saudara-saudara muslim yang lainnya. Ini label yang 7. Yang ketujuh, mereka juga dilabeli musyabbih. Kenapa dilabeli musyabbih? Karena walaupun mereka menolak istilah musyabbih, bahkan mereka ikut menghantam para musyabbih. Tapi dalam tataran praktek, kalau kita merujuk ke literatur mereka sendiri, ternyata aroma tasbih itu ada. Nanti akan kita buktikan dalam inti pelajaran kita. Maksudnya musyabbih itu apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu musyabbih. Allah diserupakan dengan makhluk. Oh, makhluk nih punya mata, punya kaki, punya tangan, punya wajah. Nah, kemudian mereka nisbahkan itu semua kepada Allah. Oh, makhluk ini bisa naik, turun, jalan, lari. Nah, sifat-sifat itu juga dinisbahkan kepada Allah. Ini namanya tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, karena bukti dalam literatur mereka hal ini ada, maka mereka disebut musyabbih oleh kalangan Asy'ari. Orang kalangan Asy'ari menyebut kelompok ini musyabbih. Baik, yang ke-8, mujassim. Nah, kenapa disebut mujassim? Karena mereka menjasmanikan Allah dalam bentuk dan rupa. Dalam bentuk dan rupa. Nah, mereka itu
menjasmanikan Allah itu duduk di atas arsy, turun dari duduknya seperti seorang khatib turun dari atas mimbarnya. Ini dalam literatur mereka ada. Sehingga mereka menjasmanikan Allah dalam bentuk dan rupa. Sehingga Allah itu digambarkan perlu sudut dan ruang. Perlu sudut dan ruang karena punya bentuk. Nah, maka itu mereka disebut mujassim. Sekali lagi istilah ini mereka tolak. Dan mereka selalu berupaya untuk meloloskan diri. Jangan sampai mereka disebut musyabbih dan mujassim. Yang kesembilan, mereka juga disebut, oh tadi ini sudah ini. Takfiri ini sudah ini tadi ini. Ini takfiri sudah. Di sini cuma ada 9. Yang kesembilan, saudara, yaitu mereka juga disebut gulat sunni. Jadi ternyata bukan Syiah aja yang ada gulatnya. Ternyata Sunni juga ada gulat ya saudara. Loh kenapa disebut gulat Sunni? Karena secara umum mereka termasuk Ahlus Sunnah. Secara umum mereka termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi ada keyakinan-keyakinan kepercayaan yang bagi Ahlus Sunnah itu sudah kelewat batas. Makanya disebut gulat Sunni. Nah sekarang berkenaan dengan istilah-istilah ini ada 9 istilah untuk Wahabi, 10 dengan kata Wahabinya. Sebagian diterima oleh pihak Wahabi sendiri, sebagian lagi ditolak. Jadi mereka nggak suka kalau disebut nawasib, takfiri, khawarij, musabbih, mujassim, gulat sunni. Oh bisa ngamuk mereka. Nah, mereka nggak terima. Tapi di kalangan ulama, di kalangan umat yang melakukan pembahasan dalam ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu yang menyangkut akidah, istilah-istilah ini sering disematkan untuk mereka. Nah baik, satu saja. Kenapa mereka menolak mereka disebut Wahabi? Nah, jadi Wahabi menolak label Wahabi. Kalangan Wahabi menolak istilah Wahabi disematkan kepada mereka dengan dalih bahwa nama imam mereka adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Mestinya istilahnya Muhammadi, bukan Wahabi. Ini alasan mereka, mereka tulis dalam buku, saya baca bukunya. Mereka bilang, ya kalau mau jujur kita ini Muhammadi dong, bukan Wahabi. Karena imam kita Muhammad. Nah, bagaimana jawabnya ini saudara? Ini sebetulnya nggak ilmiah. Ini mereka punya alasan ini nggak ilmiah, tapi nggak apa-apa. Kita jawab sedikit ilmiah saudara. Nah di sini jawaban kita, hujah penolakan mereka terbantahkan. Karena nama suatu madhab, nama suatu aliran pemikiran yang dibangun oleh seseorang bisa diambil dari namanya. Bisa juga diambil dari nama ayah atau kakeknya. Bahkan bisa diambil dari nama kunyah atau kabilahnya. Enggak mesti diambil dari namanya. Mana buktinya? Mari kita lihat. 1. Kita kenal madhab Maliki. Nah ini diambil dari nama Imam Malik. Nama orangnya. Imam Malik bin Anas. Karena namanya Malik, madhabnya disebut Maliki. Tapi sekarang kita lihat Hambali, ini diambil dari nama ayahnya Imam Ahmad ibn Hambal, bukan diambil daripada Imam Ahmad. Yang kenapa nggak disebut Ahmadi? Nah, kenapa mazhab Hambali tidak disebut Ahmadi tapi disebut Hambali? Karena penamaan daripada suatu mazhab nggak mesti nama si pembangun mazhabnya. Atau kita lihat sekarang nama mazhab Syafi'i, ini diambil bukan dari nama bapak tapi dari kakek yang ketiga, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Nah, jadi istilah Asy-Syafi'i diambil dari nama kakek yang ketiga, bukan dari nama Imam Syafi'inya. Imam Syafi'i namanya Muhammad, kenapa nggak disebut Muhammadi? Nah kalau memang namanya Muhammad harus disebut Muhammadi, ya mazhab Syafi'i Muhammadi juga dong. Nah kemudian baik yang keempat, nah ada lagi mazhab Abu Hanifah, Hanafi. Ini diambil dari kunyah, bukan dari nama. Namanya saudara An-Nu'man bin Thabit bin Suti. Itu namanya. Kunyahnya Abu Hanifah. Akhirnya dia punya madhab disebut Hanafi. Diambil dari nama kunyah. Bahkan ada yang diambil dari nama gobilah, nama suku. Nah madhab apa? Madhab Asy'ari. Yang tadi dijelaskan oleh Habib Hanif saudara. Nah ini Habib yang namanya Imam Asy'ari itu kunyahnya Abul Hasan. Namanya Ismail. Abahnya Ishaq. Tapi dia punya gobilahnya Asy'ari. Dia keturunan daripada Abu Musa al-Asy'ari, yaitu salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi artinya enggak usah dipermasalahkan.
soal kenapa namanya Wahabi, Muhammadi, artinya sebetulnya dia udah terima itu istilah Wahabi, nah, cuman dia pengen ganti Muhammadi aja. Nah, ini jadi tawar-menawar identitas ini. Nah, identitas ini nggak bisa ditawar, ini tergantung apa yang menyebar di tengah masyarakat ya kawan. Jadi bukan si A atau si B yang menentukan, bukan, tapi opini umum, ar-ra'yul 'am. Opini umum yang menyebar di tengah masyarakat, nah itu yang akhirnya melahirkan identitas. Karena itu menurut saya dan kawan-kawan di FPI, bahwa mereka disebut Wahabi sudah sangat tepat. Sudah sangat tepat. Dan saya lebih suka menyebut mereka Wahabi daripada menyebut mereka ahlul hadis, ahli athar, atau menyebut mereka salafi. Saya lebih suka menyebut mereka Wahabi. Karena ini istilah populer. Jadi kalau disebut Wahabi, orang kampung juga langsung kena. Tapi kalau sebut ahlul hadis, orang kampung mikir, ahlul hadis apa nih? Nah, nanti kalau saya sebut lagi dengan istilah-istilah, sekalipun saya sebut dengan musabbih, mujassim, orang di kampung nggak paham. Tapi kalau disebut Wahabi, oh Wahabi. Nah, mereka udah paham. Ini soal identitas ya, kawan. Ini soal identitas. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Baik. Jadi karena kita punya tema adalah studi kritis tentang trilogi Tauhid Wahabi, maka tadi saya katakan saya harus jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan Wahabi. Nah, sekarang baik, kita masuk ke persoalan trilogi Tauhid. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Yang dimaksud dengan trilogi Tauhid adalah 3 unsur yang ada di dalam Tauhid. 3 unsur inti yang ada di dalam Tauhid. Yang pertama adalah rububiyah. Jadi unsur rububiyah dalam Tauhid maksudnya pengakuan bahwasanya Sang Pencipta alam semesta dan pemelihara serta penjaminnya adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi kalau yang disebut rububiyah, seseorang itu mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan yang Maha Esa. Titik. Nah, itu disebut rububiyah. Kira-kira jelas tidak? Bagus. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Kalau tadi rububiyah dari kata Rob, Robbun. Rob itu pemilik, pemelihara. Rabbul alamin, pemilik alam semesta. Rob, rububiyah. Jadi kalau kita mengakui Allah sebagai pencipta alam semesta dan pemiliknya, berarti dalam tauhid kita ada unsur rububiyah. Nah, sedangkan uluhiyah itu dari kata ilah. Ilah itu artinya Tuhan. Lalu yang dimaksud uluhiyah adalah pengakuan bahwasanya Sang Pencipta alam semesta yang esa tadi, yang kita akui dalam rububiyah, adalah merupakan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Yang tidak ada Tuhan-Tuhan lain yang berhak disembah. Hanya satu yang berhak disembah, yaitu Allah. Ini disebut uluhiyah. Jadi dalam tauhidnya umat Islam harus ada unsur rububiyah dan harus ada juga unsur uluhiyah. Mengakui Allah sebagai pencipta alam semesta dan mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Sampai di sini jelas? Baik. Yang ketiga, yang dikenal dengan istilah tauhid asma dan sifat. Artinya dalam tauhidnya umat Islam itu, di samping harus ada unsur rububiyah dan unsur uluhiyah, harus juga ada unsur asma dan sifat. Maksudnya ada pengakuan bahwa Allah sebagai pencipta alam semesta dan Allah yang memiliki nama-nama yang maha indah serta sifat-sifat yang layak dengan kesuciannya, sifat-sifat yang sempurna. Nah, jadi kalau orang udah mengakui bahwa Allah memiliki nama-nama yang maha indah, memiliki sifat-sifat yang sempurna, dan menolak segala sifat yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dalam tauhidnya sudah mengandung unsur tauhid asma dan sifat. Ini disebut trilogi tauhid. Ini disebut trilogi tauhid. Kenapa disebut tri? Ada 3, saudara. Ini menyangkut keyakinan. Nah, sekarang bagaimana sikap ulama Asy'ari? Di sini saya istilahkan aswaja, dan sikap
kalangan Wahabi terhadap trilogi tauhid ini? Nah, mari kita lihat untuk aswajanya. Di kalangan aswaja punya prinsip dan pedoman bahwa tauhid itu hanya satu, tidak berbilang. Nggak ada itu tauhid 2, tauhid 3, tauhid 4, nggak ada. Tauhid itu hanya satu yang diajarkan oleh Nabi, yaitu la ilaha illallah. Ketiga unsur di atas itu sudah masuk dalam la ilaha illallah. Kalau orang sudah menyatakan la ilaha illallah, berarti dia harus mengakui Allah itu pencipta alam semesta, ada rububiyah. Berarti dia harus mengakui kalau Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, ada uluhiyah. Berarti dia harus mengakui kalau Allah itu punya nama-nama yang maha indah dan punya sifat-sifat yang sangat sempurna. Berarti sudah ada asma dan sifat. Tiga unsur ini ada dalam satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tauhid itu bagi ahlus sunnah satu, nggak ada tauhid berbilang. Nah, maka itu di sini rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat bukan ditolak oleh ahlus sunnah. Jangan salah tuduh, saudara. Jadi begitu ahlus sunnah bicara rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, tahu-tahu dituduh, oh dia udah ikut Wahabi. Belum tentu. Uluhiyah itu bukan milik Wahabi, rububiyah itu bukan milik Wahabi, asma dan sifat itu bukan milik Wahabi, itu milik umat Islam. Sementara aswaja memahami rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat itu ada dalam satu kalimat tauhid la ilaha illallah yang menjadi satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Perhatikan baik-baik, garis bawahi, satu kesatuan tidak boleh dipisahkan. Lalu apa bedanya dengan Wahabi? Mari kita lihat, saudara. Rahatil atyan tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil atyan tashdu fi layalil maulidi wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Fi layalil في ليالي المولد عبد الله نعم أيامنا أمينة ibundanya Abdul Muttalib kakeknya Abu Talib. Dari Quraisy ternama, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Kalangan Wahabi membagi tauhid menjadi tiga, betul-betul dibagi tiga. Ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul uluhiyah. Saya minta yang di depan boleh masuk kemari. Dokter Soleh, ya itu bagus masuk di sini karena kita pakai layar. Silakan, silakan. Sebagian bisa masuk kemari. Kita pakai layar. Silakan, silakan. Ada di sebelah belakang situ masih kosong. Silakan. Ini di samping ini Dokter Soleh, samping Kiai Misbah. Silakan. Nah, jadi kita ulangi. Bagaimana Wahabi melihat ketiga ini? Wahabi membagi tauhid itu menjadi tiga. Ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul asma wa sifat. Parahnya lagi, saudara, dengan pembagian ini akhirnya kalangan Wahabi mengakui kalau ada orang musyrik yang mengakui adanya Allah yang menciptakan alam semesta, walaupun mereka tidak menyembah Allah, itu disebut ahli tauhid rububiyah. Ahli tauhid rububiyah, tapi tidak ahli tauhid uluhiyah. Ini yang ditolak oleh ahlus sunnah. Tolong digarisbawahi. Nah, karena kemarin saya lihat ada yang nyebar video ingin menanggapi apa yang saya sampaikan tentang trilogi tauhid. Nah, terus dia mengatakan bahwa di NU juga ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dalam surat Al-Fatihah juga ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dianggap saya ini nggak ngerti surat Al-Fatihah.
Nah, nanti kita jelaskan saudara, nanti kita jawab. Jadi jangan dipelintir. Saya tidak menentang rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Yang saya tentang kalau rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat dipilah. Ini nggak boleh. Sama seperti rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Ada iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada yaitu Al-Quran, kitab-kitab suci dan seterusnya. Saudara, rukun iman walaupun disebut ada 6, tapi nggak boleh kita beriman kepada sebagian, tapi kita ingkari sebagian lainnya. Ada orang mengatakan saya beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Saya nggak beriman kepada Al-Quran. Boleh nggak disebut mukmin? Mungkin mukmin 2/6. Karena dia terima 2, yang 4 dia tolak. Apa bisa disebut begitu? Nggak bisa saudara. Kalau dia tidak menerima rukun iman secara utuh, nggak bisa dia disebut mukmin. Nah, begitu juga rukun Islam. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, pengucapan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, menegakkan sholat. Kemudian masih ada lagi puasa Ramadan dan juga zakat serta haji. Terus ada orang masuk Islam. Dia katakan cukuplah saya membaca syahadat karena saya banyak duit, saya bayar zakat. Sholat gak wajib itu. Dia tolak kewajiban sholat. Apa boleh disebut muslim? Muslim 2/5? Nggak bisa saudara. Dia nggak bisa disebut muslim kalau nggak menerima kelima-lima kewajiban daripada rukun Islam tadi saudara. Soal kalau dia nggak sholat itu urusan dia dosa. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban sholat, saudara, ini bisa membatalkan keislamannya. Batal imannya kalau satu saja rukun tidak terima. Batal Islamnya kalau satu aja rukun Islam dia tidak terima. Begitu juga tauhid. Batal tauhidnya kalau satu aja ada unsur ini dia tidak terima. Kira-kira jelas tidak? Nah, ini sengaja saya mesti hati-hati menyampaikannya karena banyak orang nggak paham apa beda Aswaja sama Wahabi dalam soal trilogi tauhid. Kelihatannya sama aja, nggak sama, saudara. Aswaja itu menerima rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat sebagai unsur yang harus ada di dalam tauhid dan tidak terpisahkan. Satu saja dipisah, batal tauhidnya. Nah, itu yang nggak boleh kita lupa. Beda dengan kalangan Wahabi. Kita urai, mari kita urai, saudara. Kita lihat di sini apa sih yang dijadikan dalil oleh kalangan Wahabi ini tentang trilogi tauhidnya. Antara lain, saya sebutkan antara lain surat Az-Zumar ayat 3 dan 38. Di ayat 3, saudara, Allah menceritakan tatkala orang-orang musyrik yang menyembah berhala diajak oleh Nabi untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala, maka mereka berkata kepada Nabi, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Artinya kami tidak menyembah mereka, mana buduhum, kami nggak sembah itu berhala-berhala, illa melainkan liyuqarribuna, untuk mendekatkan kami ilallah, kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Jadi artinya menurut kalangan Wahabi berarti orang-orang musyrik di zaman Nabi udah kenal Allah. Dia sebut Allah, ilallah. Berarti mereka sudah mengakui Allah itu sebagai Tuhan, pencipta semesta alam. Hanya saja di dalam menyembah Allah mereka mempersekutukan Allah, menciptakan berhala-berhala sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini hujahnya orang-orang kafir kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini dijadikan hujah oleh orang-orang Wahabi. Berarti orang-orang musyrik di zaman Nabi itu punya tauhidur rububiyah. Mereka ahli tauhid rububiyah. Tapi mereka bukan ahli tauhid uluhiyah. Nah, begitu juga saudara di ayat ke-38. Allah menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam ayat ini, wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Hei Muhammad, jika kamu bertanya kepada mereka itu para penyembah berhala, man khalaqas samawati wal arda, siapa menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah, niscaya pasti mereka akan menjawab Allah. Nah, jadi orang Wahabi lebih yakin lagi, berarti orang musyrik di zaman Nabi kenal Allah dan mengakui Allah itu yang menciptakan alam semesta. Hanya mereka mempersekutukan Allah dalam penyembahan. Oleh karenanya mereka perlu
patut disebut ahli tauhid rububiyah. Karena ada rububiyahnya mereka akui. Cuman saat menyembah Allah, mereka nggak punya tauhid uluhiyah. Ini yang jadi persoalan di sini ya ikhwah. Yang jadi persoalan, orang-orang musyrik ini disebut ahli tauhid. Ini jadi persoalan serius bagi ahli sunnah. Nggak sembarangan. Mari kita lihat selanjutnya saudara. Jadi surat Az-Zumar ayat 3 dan 38 tadi menginformasikan kepada kita bahwa kaum musyrikin di zaman Nabi mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Kalau begitu, saudara, mereka adalah ahli tauhid rububiyah dalam pandangan Wahabi. Dan dalam surat Az-Zumar ayat 3 dan 38 tersebut juga menginformasikan bahwa kaum musyrikin di zaman Nabi masih tetap mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bukan ahli tauhid uluhiyah. Nah, kita sepakat dengan Wahabi, mereka bukan ahli tauhid uluhiyah. Oke, kita sepakat. Tapi kalau mereka disebut ahli tauhid rububiyah, ini persoalan serius karena digarisbawahi oleh Aswaja. Bagaimana kafir disebut ahli tauhid? Ini nggak pernah terjadi. Di zaman ulama salaf kita orang kafir disebut ahli tauhid. Walaupun yang dimaksud hanya tauhid rububiyah. Kira-kira jelas tidak? Ini pelajaran akidah agak ngejelimet sedikit. Tapi makanya mesti fokus. Nah, ini perhatikan, tolong fokus betul ini pelajaran ya ikhwah. Ini yang kita tolak. Nah, jadi jangan dipelintir. Ini ustadz-ustadz Wahabi ini di YouTube dipelintir seolah-olah yang saya tentang Habib Rizik nggak mengakui rububiyah, Habib Rizik nggak mengakui uluhiyah, Habib Rizik nggak mengakui asma dan sifat. Kalau saya nggak akui, saya udah kafir. Itu kalau nggak ngakui tiga-tiganya udah kafir pangkat 3 itu. Jangan, bukan itu. Saya tidak menentang uluhiyah, rububiyah dan asma dan sifat bagi Allah. Yang saya tentang kalau rububiyah dan uluhiyah dipisah. Akibatnya begini. Ini yang kita tolak. Enggak bisa. Orang kafir disebut ahli tauhid, tunggu dulu saudara. Kira-kira jelas tidak? Baik. Nah sekarang mari kita lihat lagi. Nah sekarang ini implikasi hukum kepada orang musyrik disebut ahli tauhid. Nah sekarang bagaimana implikasinya terhadap muslim yang bukan Wahabi? Mari kita lihat. Kita nih Asy'ari. Asy'ari mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta alam semesta dan sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Betul. Menurut Wahabi, kita ini Aswaja, Asy'ari adalah ahli tauhid rububiyah dan uluhiyah. Nah, kita diakui nih sebagai ahli tauhid. Kita semua diakui sebagai ahli tauhid. Tapi tauhid apa? Rububiyah dan uluhiyah. Nah sekarang Wahabi melihat bagaimana akidahnya kaum Asy'ari. Asy'ari tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala punya tangan, punya kaki, punya betis, punya wajah, punya mata, serta duduk, lari, naik, turun dan tertawa seperti makhluk. Asy'ari nggak ngakui itu. Nah, menurut kalangan Wahabi, kalau Asy'ari tidak mengakui ini semua, berarti kaum Asy'ari ingkar terhadap sifat Allah. Karena Allah yang menyebut dalam Al-Quran, Yadullah, tangan Allah, berarti Allah punya tangan. Ainullah, mata Allah, berarti Allah punya mata. Kenapa kaum Asy'ari mengingkari sifat Allah? Kalau kaum Asy'ari mengingkari sifat Allah, berarti kaum Asy'ari termasuk kaum mu'attil. Apa itu mu'attil? Yang meniadakan sifat Allah. Kita disebut mu'attil. Saudara, disebut kelompok yang meniadakan sifat Allah. Sehingga menurut mereka, kita ini Asy'ari, saudara, yang tidak mengakui tentang isbatnya tangan, kaki, wajah, muka bagi Allah, kita disebut bukan ahli tauhid asma dan sifat. Kesimpulannya apa? Kita bukan ahli tauhid. Aswaja ini Asy'ari bukan ahli tauhid, saudara. Walaupun maksudnya bukan ahli tauhid asma dan sifat. Dari segi rububiyah, uluhiyah mereka akui, kita saudara mereka, kita ahli tauhid. Tapi dari segi asma dan sifat, kita dibilang bukan ahli tauhid. Ini yang membingungkan umat, saudara. Orang kafirnya dibagi dua, adalah kafir ahli tauhid, ada kafir bukan ahli tauhid. Yang muslimnya dibagi dua juga, ada muslim ahli tauhid, ada muslim bukan ahli tauhid. Ini saya mau tanya ini pembagian semacam ini ulama salaf yang mana yang buat? Saya mau tanya saudara, terus terang.
Kafir dibagi dua, ada kafir ahli tauhid, ada kafir bukan ahli tauhid. Muslim juga dibagi dua, ada muslim ahli tauhid, ada muslim bukan ahli tauhid. Saya tanya, bingung nggak? Kalau aswaja simpel saudara, kalau dia sudah menyebut la ilaha illallah, nggak melakukan kufrun bawah, dia muslim, dia ahli tauhid, titik. Saudara, kalau dia dia terima rububiyah, tapi dia tidak terima uluhiyah, tetap kafir. Dia bukan muslim, kafir. Oh, dia menerima rububiyah, dia menerima uluhiyah, tapi dia nisbahkan sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kafir, selesai. Enggak ada itu bagi-bagi. Muslim ada dua, muslim ahli tauhid, muslim bukan ahli tauhid. Orang kafir bagi dua, ada kafir ahli tauhid, ada kafir bukan ahli tauhid. Nah, ini istilah-istilah semacam ini merupakan al-bid'atul kubra, bid'ah yang terbesar sepanjang sejarah daripada umat Islam, saudara. Jadi jangan kalangan Wahabi cuma cerita bid'ah, tawasul bid'ah, tabarruk bid'ah, ziarah kubur bid'ah, memperingati maulid bid'ah, memperingati Isra Mi'raj bid'ah, marhabanan bid'ah. Semua mereka sebut bid'ah. Ini yang mereka lakukan super bid'ah. Ya bersihkan dulu dong ini, jangan nuduh-nuduh orang dulu, jangan menudingkan tangan kita ke saudara-saudara kita sendiri dengan menyebut ahli bid'ah, sementara mereka memelihara al-bid'atul kubra. Ini bid'ah terbesar dalam akidahnya umat Islam, menyebut orang kafir sebagai ahli tauhid. Kira-kira jelas tidak? Ya, kadang-kadang memang ceramahnya, belajarnya mesti ditekan-tekan juga. Kadang-kadang mesti lembut, tapi kadang-kadang mesti ditekan juga sekali-sekali, biar terpatri di benak kita dan di hati kita, insya Allah. Jadi kesimpulannya apa trilogi Tauhid Wahabi? Mari kita lihat saudara. Ini saya hanya ingin menyoroti sisi berbahayanya dari trilogi Tauhid ini. Kaum musyrikin karena mengakui adanya Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta, walaupun tidak menyembah Allah, maka disebut ahli Tauhid Rububiyah. Sedangkan aswaja walaupun menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena tidak mengakui bahwa Allah punya sifat seperti makhluk, maka aswaja disebut bukan ahli tauhid asma dan sifat. Yang musyrik disebut ahli tauhid, yang muslim disebut bukan ahli tauhid. Artinya di sini terjadi pentauhidan kafir dan pengkafiran ahli tauhid. Ini metodologi akidah macam apa yang seperti ini, saudara? Kita kalau mau bicara metodologi itu harus lurus, tegak lurus, tidak bias, tidak bahaya. Ini berbahaya bagi akidah umat Islam di seluruh dunia, ya ikhwan. Nah, jadi konsep pentauhidan kafir dan pengkafiran ahli tauhid, saudara, ya ini adanya cuma di Wahabi. Liberal aja nggak punya, saudara. Liberal itu udah super bahaya, nggak punya. Nah, ini kita saling koreksi. Jadi saya di sini, saudara, bukan ingin menjatuhkan Wahabi, tapi saya ingin memberikan pemahaman kepada saudara-saudara saya yang ada di Wahabi. Ayo kita dialog baik-baik. Ayo kita duduk sama-sama. Jangan kau teriak-teriak di YouTube, menyesat-nyesatkan Asy'ari, mengkafir-kafirkan Asy'ari. Saudara, tunggu dulu. Kalau kita mau buka-bukaan, kita bisa buka. Ini kita buka sekarang buat umat. Kan yang begini-begini umat banyak nggak tahu, saudara. Umat nggak tahu yang begini-begini, saudara. Sebab ini bukan pelajaran tabligh akbar, bukan. Ini kalau kita mau kaji, ini kuliah di universitas, saudara. Nah kan ini jamaahnya jamaah tabligh. Nah kalau udah jamaah tabligh akbar, kadang-kadang disuntik pelajaran kuliah setengah mati Profesor Baharud. Nah, jadi kira-kira jelas tidak? Yang begini karena tidak dilemparkan tabligh akbar, nah, umat gak paham, umat mesti tahu. Jangan umat cuma pasrah terima di bid'ah-bid'ahin, saudara. Umat maulid di bid'ah, oh iya, aneh ahli bid'ah, aneh ini nggak bisa jawab. Nggak taunya yang ngatain super bid'ah, sudah. Kira-kira jelas tidak? Jadi kita ajak, ayo pada mereka, yuk kita bersaudara, kita duduk. Punya akidah begini, saya punya akidah begini. Apa boleh kita saling mengkafirkan? Sampai hari ini tidak ada seorang Asy'ari pun, Ahlus Sunnah pun yang mengkafirkan Wahabi. Nggak ada, saudara. Kita ini Ahlus Sunnah tidak mudah mengkafir-kafirkan orang. Seluruh komponen aliran yang ada di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, apakah itu Khawarij, apakah itu Mu'tazilah, apakah itu Syiah, apakah itu Qadariyah, apakah itu Jabariyah, apakah itu Murji'ah, saudara,
tidak ada satupun yang dikafirkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah hanya mengatakan mereka firqatun dhallah mudillah. Mereka firqah yang sesat dan menyesatkan, sehingga harus diluruskan, tidak boleh dikafirkan. Silakan, selamat datang kepada Pak Priyanto, mantan Wakil Gubernur Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya marhaban. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan. Fadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Ustaz Misbah, tolong diajak. Oh, di sebelah sini ada. Nah, silakan. Nanti ajak langsung dari belakang ini, dari samping. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Saya akan buktikan, bukan sekedar fitnah, bagaimana Ibn Taimiyah sebagai tokoh panutan kaum Wahabi dalam kitab Minhajus Sunnah, dalam cetakan lama juz 2 halaman 62, dalam cetakan baru berubah halamannya. Tatkala bicara tentang sederetan ulama aswaja seperti Imam As-Sahrawardi, Imam Ar-Razi, Imam Al-Amidi. Saudara, apa dikatakan oleh Ibn Taimiyah? Perhatikan baik-baik ungkapannya. Beliau mengatakan, dakhalu fi ba'dil batil al-mubda wa akhraju min at-tauhid ma huwa minhu ka tauhidil uluhiyah wa itsbati haqa'iq asma'illah. Wa lam ya'rifu min at-tauhid illa tauhid ar-rububiyah. Wa huwal ikrar bi anna Allah khaliqu kulli syai'. Wa hadha at-tauhid kana yuqirru bihil musyrikuna alladziina qala Allahu anhum wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Ini ucapan dan tulisan Ibn Taimiyah dalam kitabnya. Beliau mengatakan dahulu, ini ulama-ulama aswaja yang tadi itu, Imam Razi, Imam Al-Amidi dan lain sebagainya, saudara, dahulu mereka sudah masuk fi ba'dil batil mubda, di dalam kebatilan yang baru, yang mengada-ngada. Wa akhraju minat tauhid, dan mereka-mereka ini telah mengeluarkan daripada tauhid ma huwa minhu, apa-apa yang merupakan bagian dari tauhid itu sendiri. Jadi tauhid itu dipilah-pilah, ada bagian tauhid yang dikeluarkan. Ka tauhidul uluhiyah, seperti tauhid uluhiyah wa itsbat haqa'iq asma'illah, dan tauhid asma wa sifat. Ini itsbat haqa'iq asma'illah, yang dimaksud adalah tauhid asma dan sifat. Nah, sehingga apa? Ibn Taimiyah berani mengatakan Imam Sahrawardi, Imam Razi, Imam Al-Amidi walam ya'rifu minat tauhid. Mereka semua tidak tahu tentang tauhid illa tauhidur rububiyah, kecuali cuma tauhid rububiyah saja. Apa itu tauhidur rububiyah? Al-iqrar bi annallaha khaliq kulli syai', yaitu meyakini bahwa Allah itu adalah pencipta daripada segala sesuatu. Kemudian Ibn Taimiyah mengatakan wahada tauhid, tauhid rububiyah semacam ini yang diikuti oleh Imam Sahrawardi, Imam Ar-Razi, Imam Al-Amidi, ini imam-imam aswaja, saudara. Kana yuqirru bihil musyrikun, itu merupakan tauhid yang dianut oleh orang-orang musyrik. Yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Beliau membawa surat Az-Zumar ayat ke-38 yang tadi kita bahas. Nah, jadi kita tidak menuduh, saudara. Nah, Ibn Taimiyah pernah mengungkapkan bahwa imam-imam aswaja cuma tauhidur rububiyah saja. Nah, seperti tauhidnya orang musyrik. Jadi tauhid aswaja diserupakan dengan keyakinan musyrikin. Kira-kira jelas tidak? Ini bahaya, saudara. Nah, kalau sekelas Imam Ar-Razi, Imam Al-Amidi, tauhidnya disetarakan, disejajarkan dengan keyakinannya orang musyrik, bagaimana yang hadir di sini yang awam? Ini nggak main-main. Ini Imam Ar-Razi, saudara. Ini Imam Al-Amidi. Ini ulama-ulama besar, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini sebagai koreksi. Nah, walaupun pada akhirnya sebagaimana dikatakan saudara oleh Al-Imam Az-Zahabi radhiyallahu taala anhu dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah qad raja'a an takfir fi akhir umri,
bahwa Syekh Ibn Taimiyah di akhir daripada hidupnya telah kembali daripada sikap takfir, menarik diri. Jadi semua sikap yang diucapkan mengkafir-kafirkan kelompok lain, dia insafi, dia sadari, dia sesali. Nah, tapi sayang, sujud tak sayang, ungkapan-ungkapan beliau yang telah tersebar luas di aneka ragam kitab, yang dicetak ulang di mana-mana, itu yang lebih banyak diikuti oleh para pengikut Wahabi ketimbang pendapat-pendapat setelah insaf dan sadarnya Ibn Taimiyah. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Kita bicara apa adanya. Maka itu di sini saya bukan ingin menyerang Ibn Taimiyah, apalagi setelah kita dengar beliau itu roja'a anit takfir. Bukan hak kita untuk menyerang menjelek-jelekannya, saudara. Tapi ini harus disampaikan kepada pengikut, pengagum Ibn Taimiyah, bahwa orang yang kau panuti, orang yang kau ikuti, orang yang kau kagumi, tidak seperti yang kau bayangkan begitu mudah mengkafir-kafirkan orang lain. Kalaupun itu tercantum dalam kitabnya, itu merupakan pendapat qadim, pendapat lamanya yang sudah ditinggalkan dan dia sudah memperbaharui daripada pendapatnya. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Nah, baik. Nah, selanjutnya mari kita lihat. Wahabi memanipulasi hujjah. Jadi dalam salah satu rekaman yang disebarkan di YouTube, nah mereka bercerita bahwa trilogi tauhid itu ada dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Jadi mereka mengatakan dalam surat Al-Fatihah ini sudah ada itu tauhid yang 3 tadi. Ada tauhidul uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Lihat, di sini ada Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu bagian daripada asma Allah, nama Allah. Nah, begitu juga lihat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu rububiyah. Mengakui Allah sebagai pencipta alam semesta. Kemudian di situ ada Iyyaka na'budu. Dan hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah. Berarti di sini ada tauhid uluhiyah. Nah sekarang kalau uluhiyah ada, rububiyah ada, asma dan sifat di dalam surat Fatihah ada. Kenapa harus diingkari? Nah ini yang memprotes saya gagal paham. Dia pikir saya mengingkari rububiyah. Dia pikir saya mengingkari uluhiyah. Dia pikir saya mengingkari asma dan sifat bagi Allah. Saya tidak ingkari itu. Yang saya ingkari, kalau rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat dipilah. Sehingga orang kafir disebut ahli tauhid. Itu yang saya ingkari. Kira-kira jelas tidak? Baik. Nah sekarang kita lanjutkan saudara. Baik. Kita pakai ayat ini. Ayat ini surat Al-Fatihah justru hujatan lana. Saudara, ini justru hujah bagi kita. Bukan hujah atas kita. Mana buktinya? Mari kita lihat. Ahlus sunnah wal jamaah berprinsip, saudara, bahwa kalimat tauhid hanya satu, yaitu la ilaha illallah, yang di dalamnya mengandung unsur rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat yang menjadi satu kesatuan, tidak boleh dipilah, tidak boleh dipisahkan. Kita buktikan. Di dalam surat Al-Fatihah ini, ya, ada tauhid rububiyah, ya, ada uluhiyah, ya, ada asma dan sifat. Yang jadi pertanyaan, apakah ketiganya ini dipilah oleh Allah? Apa ada pemilahan? Dengan penyebutan ini trilogi tauhid, enggak ada saudara. Maka itu ada pertanyaan sekarang. Yang pertama, saya ajukan pertanyaan. Apa boleh orang mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin tapi tidak menyembahnya? Boleh tidak? Di dalam ayat ini kita diminta mengakui Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mengakui Allah sebagai Rabb, rububiyah. Tapi jangan lupa, saudara, di ayat-ayat yang selanjutnya kita dituntut menyatakan Iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau ya Allah aku ibadah. Hanya kepada engkau aku menyembah. Artinya apa? Pengakuan Rabbul Alamin diikat oleh Allah. Wajib kita menyembah Rabbul Alamin tadi. Kira-kira jelas tidak? Ada pemilahan dalam surat Al-Fatihah. Ada pemilahan, oh kalau mengakui Rabbul Alamin, kalau enggak menyembah Allah, enggak apa-apa. Itu ahli tauhid Rabbil Alamin. Ada begitu saudara?
Enggak ada. Jadi siapa yang mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin, wajib nyatakan kepada Allah, iyyaka na'budu. Aku hanya menyembah Engkau ya Allah. Nah begitu juga tauhidul asma wa sifat. Di sini ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Saudara, ada Maliki Yaumiddin. Saudara, kita mengakui Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Saudara, pertanyaannya, apa boleh orang yang mengakui Allah sebagai Rahman dan sebagai Rahim tapi tetap mempersekutukannya? Boleh tidak? Nggak boleh, saudara. Nah kalau mereka mempersekutukan Allah, apa boleh disebut ahli tauhid? Nggak bisa. Siapa yang mengakui Allah sebagai Rahman, Allah sebagai Rahim, wajib dia nyatakan di hadapan Allah, iyyaka na'budu. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi kalau kalangan Wahabi pakai surat Al-Fatihah sebagai dalil, saudara, ini salah alamat, gagal paham, manipulasi hujah, korupsi dalil. Enggak tepat. Justru surat Al-Fatihah ini dalil kami. Bahwa dalam surat Al-Fatihah Allah rangkai jadi satu, saudara. Enggak, Allah enggak bisa. Harus mengakui Rabbul Alamin, harus mengakui Allah sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Maliki Yaumiddin, dan wajib hanya menyembah kepada Allah dan hanya memohon kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi saya mau tanya, kalau begitu kita menentang rububiyah tidak? Menentang uluhiyah tidak? Menentang asma dan sifat bagi Allah tidak? Yang kita tentang pemilahan. Jangan dipilah-pilah, jangan. Nanti kalau tauhidnya dipilah-pilah, nanti rukun imannya dipilah-pilah juga. Nanti ada orang mukmin 1/6 karena cuma beriman sama satu rukun saja. Nah, nanti kalau dia berimannya sama 2 rukun, orang mukmin 2/6. Nanti ada mukmin 3/6, ada mukmin 4/6, ada mukmin 5/6, ada mukmin full 6/6. Kacau itu, saudara. Nanti begitu juga muslim, harus terima 5 rukun Islam. Nah karena dia terimanya syahadat doang, yang 4 enggak, oh itu muslim juga, enggak boleh disebut kafir katanya. Itu ahli tauhid. Ahli tauhid itu rububiyah. Berarti apa? Muslim 1/5. Nah, nanti kalau dia terima 2 rukun, muslim 2/5. Kalau terima 3 rukun, muslim 3/5. Kalau terima 4 rukun, muslim 4/5. Kalau terima 5 rukun, full 100%, muslim 5/5. Nggak bisa, sudah begitu juga tauhid. Nggak ada tauhid 1/3, tauhid separuh, nggak ada. Nggak ada, cuma tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, nggak bisa. Siapa yang memiliki tauhidul rububiyah wajib diikat dengan tauhidul uluhiyah, dan wajib dia mengakui tentang sifat-sifat Allah yang maha mulia. Ini menjadi satu kesatuan, nggak boleh dipisahkan. Dan lucunya Wahabi ini bawa-bawa NU. NU juga ngakuin uluhiyah rububiyah. NU itu madhabnya Asy'ari. FPI juga madhabnya Asy'ari. Jadi kalau NU dalam pelajarannya ada mengupas soal uluhiyah rububiyah, yang gak usah kaget. Emang kita mengakui kok. Ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma dan sifat. Yang kita tolak bukan uluhiyahnya, bukan rububiyahnya, bukan asma dan sifatnya. Yang kita tolak pemilahannya. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Nah, jadi berikutnya. Jadi dengan demikian artinya rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat harus menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dipilah dan tidak boleh dipisah. Jadi kalau surat Al-Fatihah dijadikan dalil untuk memilah antara rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, itu namanya manipulasi hujah. Yang berikutnya, Wahabi korupsi dalil. Loh, kenapa korupsi dalil? Karena tadi surat Az-Zumar ayat 3 dia potong. Cuman dia sebutkan mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mestinya baca dong ayatnya secara utuh. Mari kita lihat ayatnya secara utuh, saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lillahi ad-dinul khalis. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun.
Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Shadaqallahul azim. Jadi dalam ayat ini Allah mengingatkan kita semua. Apa kata Allah? Ingatlah. Hanya kemuliaan Allah lah agama yang bersih. Bersih dari syirik. Yaitu agama Islam. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah. Mereka berkata. Kami tidak menyembah mereka. Maksudnya tidak menyembah berhala-berhala. Melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Catat, saya beri huruf besar itu sudah. Jadi orang yang mengatakan kami juga menyembah Allah. Ini berhala-berhala cuma wasilah aja supaya lebih dekat kepada Allah. Allah katakan mereka kadzibun kafar. Mereka pendusta yang sangat ingkar. Saudara, artinya apa? Ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa orang-orang musyrik tadi pembohong, ngaku-ngaku beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, cuman berhala buat deketin diri kepada Allah. Mereka bohong. Allah yang nyatakan mereka bohong, bukan sekedar bohong, kafar. Mereka itu sangat ingkar. Nah, sekarang saya tanya, kalau Allah menyatakan mereka pendusta, berarti iman mereka diakui gak? Berarti tauhid mereka diakui gak? Allah gak akui mereka sebagai ahli tauhid. Bahkan Allah menyatakan mereka pendusta, bohong. Mereka sangat ingkar, mereka bukan ahli iman. Mereka bukan mukmin. Bukan. Nah, jadi perhatikan itu baik-baik saudara. Nah kok Allah menyatakan dalam ayat, mereka ini pendusta. Artinya bukan ahli iman, bukan ahli tauhid. Wahabi bilang mereka ahli tauhid. Rububiyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu saya ajak semua Wahabi, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita baca ayat Al-Quran secara utuh, jangan separuh-separuh. Jangan sekali-kali kalau Allah sudah mengingkari iman mereka, mengingkari tauhid mereka, bahkan Allah memberikan kesaksian bahwa mereka pendusta yang sangat ingkar. Jangan coba-coba kita sebut mereka sebagai ahli tauhid rububiyah. Ahli tauhid macam apapun nggak boleh disematkan kepada mereka, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau baca Quran jangan dikorupsi. Korupsi dalil lebih bahaya dari korupsi duit. Benar saudara. Korupsi duit orang cuma dosa. Kalau korupsi dalil sesat menyesatkan. Bukan hanya sekedar dosa saudara. Jangan. Kita mesti hati lihat ayat Al-Quran. Baik. Lanjut. Nah, Az-Zumar ayat yang berikutnya saudara. Wahabi gagal paham. Jadi manipulasi hujah, korupsi dalil, akhirnya gagal paham. Ya, jelas gagal dong kalau ayat dipotong-potong. Kalau ayat dipahami secara tidak utuh, nanti akan mengantarkan kepada kegagalan paham. Mari kita lihat. Wahabi tadi hanya pakai awal ayat. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jadi kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Tadi Wahabi berhenti sampai di sini. Seolah-olah orang musyrik itu mengakui tauhidur rububiyah, saudara. Tapi baca selanjutnya. Berikutnya Allah katakan kepada Nabi, "Qul, katakan ya Muhammad." Jawab, bantah mereka. Enggak main-main itu, saudara. Allah suruh jawab. Hei Nabi, jangan diam. Jawab. Bantah mereka. Apa yang harus dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam? Afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakan kepada mereka, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kasifatu durri. Kalau Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhalamu itu bisa menghilangkan kemudaratan tersebut? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Atau kalau Allah hendak memberikan rahmat kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu bisa menahan daripada rahmat tersebut? Allah suruh Nabi bantah. Artinya apa? Saudara, Allah menjelaskan kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa mereka ini pendusta. Ngaku-ngaku Allah pencipta alam semesta. Katanya mereka beriman. Mana bukti imannya? Kalau mereka beriman kepada Allah sebagai pencipta alam semesta, ya sembah Allah dong. Jangan sembah berhala.
Makanya Allah kabarkan kepada Nabi, mereka ini bohong, mereka ini pendusta, mereka bukan ahlul iman, mereka bukan ahli tauhid. Walaupun mereka mengakui Allah sebagai Rabbul Alamin, mengakui Allah sebagai Rabbus Samawati wal Ard. Qul, jawab ya Muhammad, bantah mereka, jangan biarkan mereka. Bahkan di akhir ayatnya, qul, jawab lagi kepada mereka ya Muhammad, qul hasbiyallah, katakan hasbiyallah, cukup Allah bagiku, alaiki yatawakkalul mutawakkil. yang penuh suka duka. Saya mau tanya, mereka ngaku beriman, terus Nabi diperintahkan Allah untuk bantah mereka. Berarti mereka beriman tidak? Berarti mereka punya tauhid tidak? Kalau mereka beriman, Nabi nggak disuruh bantah, saudara. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi kalau baca ayat, baca yang lengkap. Saudara, jangan baca separuh. Nah, jadi sekali lagi, saya ulangi. Kaum Aswaja Asy'ari tidak menentang soal adanya rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dalam pelajaran NU, dalam pelajaran FPI, dalam kitab-kitab ulama Asy'ariyah ada penjelasan tentang rububiyah, tentang uluhiyah, saudara. Tapi mereka tidak memilahnya. Yang pertama kali memilah tauhid menjadi 3, ada uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat, adalah Ibn Taimiyah di abad ke-8 Hijriyah. Sebelum munculnya Ibn Taimiyah, tidak ada satupun ulama mengatakan tauhid dibagi 3, nggak ada. Nah, tapi kalau dalam tauhid dijelaskan, ulama menjelaskan apa sih itu tauhid? Oh, dalam tauhid itu harus mengakui bahwa Allah itu sebagai Rabbul Alamin, harus mengakui Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, harus mengakui kalau Allah itu punya nama yang maha indah, harus mengakui kalau Allah itu punya sifat-sifat yang sempurna. Itu pembahasan di dalam tauhid. Itu inti daripada ajaran tauhid. Tapi bukan berarti tauhid dipilah-pilah sehingga orang kafir disebut ahli tauhid. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini jelas semua? Agak ngejelimet ya. Tapi mudah-mudahan paham. Nah, sekali lagi saya ingatkan, ini bukan tablik akbar. Anggap Anda ini sedang kuliah di universitas. Namanya Universitas Petamburan yang belum ada izinnya. Baik, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Amin. Nah, kalau begitu, saudara, mari kita lihat bagaimana sikap umum Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya Asy'ari, terhadap trilogi tauhid. 1. Istilah trilogi tauhid tidak dikenal di zaman salaf, tapi baru diperkenalkan Ibn Taimiyah di abad ke-8 Hijriyah. Catat baik-baik. Makanya kalau tadi saya katakan ini bid'ah, jangan disalahin dong. Zaman Nabi nggak ada, zaman salaf nggak ada. Kan katanya kalau nggak ada bid'ah semua. Nah, ini super bid'ah. Baik, yang kedua, mari kita lihat. Tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis, tidak ada satupun athar dari salaf yang menyebut orang muslim sebagai bukan ahli tauhid. Enggak ada. Muslim ya muslim, kafir ya kafir. Muslim ya ahli tauhid, bukan ahli tauhid ya kafir.
Selesai, simple akidah Ahlussunnah ya ikhwan. Simple. Dia ahli tauhid, ya dia muslim. Dia bukan ahli tauhid, ya dia kafir. Selesai. Enggak ada tuh kayak tadi Wahabi membagi-bagi. Ada muslim yang ahli tauhid, ada muslim yang bukan ahli tauhid. Muslim yang ahli tauhid mengakui rububiyah dan uluhiyah. Muslim yang bukan ahli tauhid kalau enggak mengakui Allah punya tangan, kaki, mata, itu bukan ahli tauhid asma wa sifat. Enggak ada itu pembagian. Orang kafir ada ahli tauhid, ada ahli bukan ahli tauhid. Orang kafir yang mengakui pencipta alam semesta adalah Tuhan yang esa, Allah Subhanahu wa taala, mereka ahli tauhid rububiyah. Tapi kalau mereka mempersekutukan Allah, tetap enggak menyembah Allah, berarti mereka bukan ahli tauhid uluhiyah. Ini pembagian semacam ini saudara, ini membingungkan umat. Nah, jadi jangan mengada-ngada lah. Ikut saja udah ulama salaf kita. Kalau dia ahli tauhid ya dia muslim, dia mukmin. Kalau dia bukan ahli tauhid ya dia kafir. Selesai. Jangan diputar-putar saudara. Nah ini gara-gara Wahabi muter-muter begini, akhirnya dimanfaatkan oleh kalangan liberal. Sampai ada kalangan liberal mengatakan Ahok itu bukan kafir. Saya nggak katakan Wahabi yang bela Ahok, enggak. Cuman pemikiran Wahabi semacam ini dieksploitasi. Dimanfaatkan oleh kalangan liberal saudara. Maka sekarang kalangan liberal di mana-mana berteriak, enggak boleh kita kafirkan Ahok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira jelas tidak? Hati-hati, ini soal akidah. Yang ketiga, tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis, tidak ada satupun athar salaf yang menyebut orang kafir sebagai ahli tauhid. Enggak ada. Enggak ada. Hat burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan kepada kami. Ayo buktikan mana ayatnya, mana hadisnya, mana athar salafnya yang mengatakan bahwa ada keterangan orang kafir itu boleh disebut ahli tauhid. Enggak ada saudara. Yang mengatakan orang kafir boleh disebut ahli tauhid, yang pertama kali memulai Ibn Taimiyah dengan mengatakan bahwa orang-orang musyrik itu mereka ahli tauhid rububiyah, tapi bukan ahli tauhid uluhiyah. Ibn Taimiyah ini bukan nabi. Kalau salah ya kita salahkan. Hei para pengikut Ibn Taimiyah, para pengagum Ibn Taimiyah, dalam persoalan ini Ibn Taimiyah salah. Akidah Ibn Taimiyah dalam soal ini bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kalian mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayo kita kembali ila kalimatin sawa. Kita kembali kepada kalimat yang sama di antara kita. Jangan mengkultuskan Ibn Taimiyah seolah-olah Ibn Taimiyah ini nabi yang nggak pernah punya salah. Ibn Taimiyah ini ulama besar, orang pintar, orang cerdas, diakui oleh para ulama di zamannya. Bahkan kalangan Asy'ari tidak memungkiri, saudara, bagaimana kecerdasan, kepiawanan, kehebatan daripada Ibn Taimiyah. Tapi jangan lupa, Ibn Taimiyah juga manusia. Manusia itu yusib wa yukhti, bisa benar, bisa salah. Benarnya ikuti, salahnya koreksi. Kesian Ibn Taimiyahnya. Loh kenapa saya katakan kesian? Kalau kesalahan dia diikuti terus dijadikan madhab. Kesian saudara Ibn Taimiyahnya. Kalau kita cinta kepada Ibn Taimiyah, pendapat yang sudah dia koreksi, ya kita ikuti hasil koreksiannya. Ibn Taimiyah di akhir hidupnya menarik semua sikap dia yang mengkafir-kafirkan yang berbeda pendapat dengan dia, saudara. Tapi sekarang ini para pengikutnya banyak memakai pendapat Ibn Taimiyah yang lama, yang suka gampang ngafir-ngafirin orang lain. Maka itu kalau cinta Ibn Taimiyah, saudara, yuk cintai secara baik, secara benar. Cintai fillah. Nah, kalau cintai fillah, kalau memang kita cinta salah, ya kita koreksi, kita luruskan. Bukan untuk dikaki-maki, bukan. Kalau salah, ya benerin. Salah, ya lurusin. Salah, ya koreksi. Nah, kalau imam kita ada koreksi, ya kita mesti terima. Kalau memang salah, kita mesti akui. Nah, kalau Anda merasa imam Anda tidak salah, ya silakan Anda bela. Silakan Anda bela. Tapi jangan kemudian Anda mengkafir-kafirkan orang yang mengkritik Ibn Taimiyah. Jangan kemudian Anda mengkafir-kafirkan orang yang tidak setuju dengan pendapat Ibn Taimiyah. Nah, ini yang kita mau ingatkan ya ikhwan. Kira-kira jelas tidak? Baik, yang keempat. Saudara, andai pun ada orang kafir mengakui adanya Allah, seperti dalam surat Az-Zumar ayat 3 dan 38, tetap saja tidak bisa disebut ahli tauhid selama masih tetap mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sikap Asy'ari, ini sikap Maturidi, ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kelima, saudara, dalam surat Az-Zumar ayat 3 Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut mereka yang katanya mengakui Allah sebagai pendusta.
Bahkan yang sangat ingkar, kadzibun kafar. Dan di ayat 38 Allah perintahkan Nabi SAW untuk membantah mereka. Nah, kalau Allah sudah mendustakan iman mereka, Nabi disuruh bantah iman mereka, berarti mereka nggak boleh disebut ahli iman maupun ahli tauhid. Sampai di sini jelas tidak? Baik, sekarang kita lanjutkan. Yang berikutnya, kita kompromi. Nah, ada kompromi gimana sih? Ahlus Sunnah jangan galak-galak dong. Masa sih trilogi tauhid nggak bisa diterima? Saudara, bukan tidak ada jalan kompromi. Ada jalan kompromi. Jalan komprominya apa? Penuhi syarat berikut. Yang pertama, trilogi tauhid harus jadi satu kesatuan tauhid tak terpisahkan. Karena inti tauhid hanya satu, tidak berbilang, yaitu la ilaha illallah. Jadi konsep uluhiyah, konsep rububiyah yang diajarkan oleh Wahabi kita terima. Konsep uluhiyah, rububiyah sama kok dengan kita, nggak beda. Orang konsep Islam kok. Itu bukan konsep Wahabi kok. Saudara, konsep asma sifat ayo kita diskusikan agar kita tidak saling mengkafirkan. Duduk. Nah, jadi kita bisa terima, tapi bukan sebagai trilogi, bukan sebagai akidah dibagi tiga, bukan. Sebagai satu kesatuan tauhid yang tidak berbilang. Kira-kira jelas tidak? Berarti ada solusi tidak? Ada. Yang kedua, saudara, ini tidak kalah pentingnya. Trilogi tauhid tersebut tidak boleh dijadikan sebagai alat pengkafiran sesama muslim. Bahkan alat penyerupaan muslim dengan kafir nggak boleh. Seperti yang tadi dilakukan oleh Ibn Taimiyah, Imam Amidi, Imam Razi diserupakan dengan tauhidnya orang musyrik. Berarti trilogi tauhid dijadikan alat untuk mengkafirkan sesama muslim, untuk menyerupakan orang muslim dengan orang kafir. Ini nggak boleh terjadi. Jadi kalau ini dijadikan sebagai alat, kita tolak. Karena aswaja anti mengkafir-kafirkan sesama muslim. Kira-kira jelas tidak? Baik. Yang ketiga, penyematan ahli tauhid hanya untuk orang beriman. Sedang kafir apapun alasannya tidak boleh disebut ahli tauhid. Nah, jadi Wahabi mesti tarik dulu nih penjelasan-penjelasan orang musyrik disebut ahli tauhid rububiyah. Tarik dulu itu penjelasan. Dia mesti roja an ra'yihil batil. Ini pendapat yang batil harus ditarik dulu, saudara. Kalau sudah ditarik, Ahlus Sunnah bisa terima. Sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keempat, saudara, trilogi tauhid wajib dimaknai sesuai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari atau Al-Maturidi, bukan dengan paham Wahabi yang beraroma tasbih dan tajsim. Kenapa? Soal tauhidul rububiyah kita sama Wahabi tidak ada masalah. Soal tauhidul uluhiyah kita dengan Wahabi tidak ada masalah. Tapi begitu masuk tauhidul asma wa sifat kita punya masalah besar. Sebab Wahabi mengartikan yadullah, tangan Allah, menisbahkan sifat tangan bagi Allah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menafsirkan yadullah, kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Saudara, nah ini dua pemahaman hanya bisa diselesaikan kalau masing-masing pihak tidak saling mengkafirkan. Tapi yang jadi problem sampai saat ini, Wahabi mengkafirkan siapapun yang tidak menerima kalau Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya betis. Mereka katakan ini kaum mu'attilah. Ini kelompok yang meniadakan sifat Allah. Sekurang-kurangnya mereka menyesatkan Asy'ari. Kalaupun tidak mengkafirkan, sekurang-kurangnya mereka sesatkan semua Asy'ari. Nanti kita buktikan ya ikhwan. Nah ini mesti diselesaikan dulu. Apakah diselesaikannya Wahabi mengalah, kembali ke jalan yang hak, ikut aswaja, menerima tafwid ataupun menerima takwil, atau kalau dia tetap ingin dengan pahamnya, sekurangnya jangan mengkafirkan Asy'ari, saudara, yang mengartikan tangan Allah, kekuasaan Allah, yang mengartikan turunnya Allah di langit dunia yang pertama, yang turun bukan zat Allah, tapi yang turun adalah rahmat Allah, maghfirah Allah, keberkahan Allah. Nah, tapi kalau orang Wahabi mengartikan zat Allah yang turun. Nah, cuman mereka jadi bingung. Bingungnya kenapa? Bumi ini kan bulat. Tengah malam itu kan selalu ada. Kita di sini siang, di belahan lain tengah malam. Nah, sedangkan hadis mengatakan di setiap tengah malam Allah turun. Nah, karena bumi bulat, Allah nggak naik-naik jadinya.
Nah, makanya sekarang sebagian mereka ngotot bumi itu nggak bulat, ngotot. Nah, supaya apa? Supaya Allah bisa turun naik. Masya Allah, saudara, saya nggak mau usil dengan akidah mereka. Silahkan mereka punya akidah macam itu, tuh urusan mereka. Yuk kita dialog. Tapi jangan kau kafirkan saudara-saudaramu yang nggak percaya dengan kelucuan tadi. Masa kita nggak percaya yang lucu dikafirin? Kira-kira jelas gak? Itu kan aneh kalau Allah diserupakan dengan makhluk. Sementara kita punya prinsip laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. Saudara, itu akidah Ahlus Sunnah. Kami nggak bakal pernah menyerupakan Allah dengan makhluk atau menjasmanikan Allah dalam bentuk dan rupa. Saudara, kira-kira sampai di sini jelas tidak? Ini 4 syarat. Jadi kesimpulannya, jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka trilogi Tauhid Wahabi wajib ditolak. Kenapa? Sebab hanya dijadikan alat untuk mentauhidkan orang kafir dan mengkafirkan ahli tauhid. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini jelas? Paham semuanya? Alhamdulillah. Belum selesai. Belum selesai. Saya membuktikan tadi, saudara. Wahabi menolak Asy'ari sebagai aswaja. Saya tidak fitnah. Mereka menolak kita sebagai aswaja. Kita disebut bukan aswaja, bukan Ahlus Sunnah. Mari kita lihat tokoh-tokoh top Wahabilah yang ada di zaman sekarang ini, yang baru saja meninggal dunia, saudara, beberapa tahun lalu. Mari kita lihat. 1. Nasiruddin Albani. Nah, ini banyak mengeluarkan kitab-kitab hadis. Di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah juz 6 halaman 676, dia menyatakan, a'da'us sunnah minal mutamadzhibah wal asy'ariyah was sufiyah wa ghairuhum wa ghairihim. Jadi a'da'us sunnah, musuhnya Ahlus Sunnah adalah mereka-mereka yang bermadhab, dan al-asy'ariyah dan kalangan Asy'ari, wasufiyah dan kalangan sufi. Ini semua musuh Ahlus Sunnah. Saya tidak fitnah, baca kitabnya, saudara. Jadi artinya memang mereka menganggap Asy'ari ini bukan Ahlus Sunnah, bahkan dianggap musuh. Jadi mereka menganggap Wahabi itulah Ahlus Sunnah. Di luar Wahabi, musuh Ahlus Sunnah. Yang kedua, Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz. Saya Abdul Aziz ibn Baz, ini dulu mufti daripada kerajaan Arab Saudi. Dulu waktu saya sekolah di Saudi, beliau ini masih menjabat sebagai mufti. Saudara, di dalam kitab kumpulan fatwa ulama-ulama Saudi, diberi judul Al-Fatawa Al-Muhimmah. Itu di halaman 41, Ibn Baz mengatakan sebagai berikut. As-sawabu alladhi aqarrahu ahlul ilmi min ahli sunnati wal jamaah annahu la ta'wila fi ayatis sifat wala ahadithiha. Jadi beliau mengatakan yang betul itu yang diputuskan oleh para ahli ilmi, oleh para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya la ta'wila fi ayatis sifat wala ahadithiha. Tidak ada takwil tentang ayat-ayat sifat maupun hadis-hadis sifat. Jadi kalau sudah disebut tangan Allah, ya tangan Allah, enggak usah ditakwilkan lagi sebagai kekuatan Allah. Jadi kalau sudah mata Allah, ya mata Allah. Nggak usah lagi ditakwilkan sebagai pengetahuan Allah, pandangan Allah. Kemudian wa innamal muawwiluna, sesungguhnya yang mentakwilkan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat, mereka adalah al-Jahmiyah, pengikut Jahmiyah, wal Mu'tazilah, dan pengikut Mu'tazilah, wal Asy'ariyah fi ba'dis sifat, dan kaum Asy'ari di dalam sebagian sifat. Artinya sebagian sifat kita sama Wahabi sepakat, seperti sifat hayatun, ilmun, begitu saudara, kudrah, iradah. Nah kita sama Wahabi sepakat. Nah, tapi kalau Allah punya mata, Allah punya betis, nah kita nggak sepakat. Jadi mereka anggap tuh yang menyatakan Allah punya mata, punya betis, punya kaki, itu pendapat Ahlus Sunnah. Yang mentakwilkan itu Asy'ari. Nah, jadi Asy'ari bukan Ahlus Sunnah dalam persoalan tersebut. Kemudian beliau mengatakan amma Ahlus Sunnati wal Jamaah al-ma'rufun. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikenal bi aqidatihim naqiyah, dengan akidah mereka yang suci, bersih dari segala noda. Fa innahum la yu'awwilun,
Mereka tidak pernah mentakwilkan ayat sifat. Jadi di sini Ibn Bas pun menganggap Asy'ari itu bukan ahlus sunnah, saudara. Atau kalau boleh disebut ahlus sunnah, ya ahlus sunnah sebagian. Ini istilah ahlus sunnah sebagian bukan dari saya. Mari kita lihat yang ketiga. Mereka yang menyebut kita ini ahlus sunnah sebagian. Mari kita lihat, saudara. Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini juga sangat terkenal dengan fatwa-fatwanya. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Muhimmah halaman 171. Beliau mengatakan Al-Asy'ariyah, orang-orang Asy'ari min ahli sunnati wal jamaah, mereka termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Fima, dalam perkara wafaqu fihi ahlus sunnati wal jamaah, dalam perkara yang mereka sepakat dengan ahlus sunnah. Mereka disebut ahlus sunnah. Asy'ari disebut ahlus sunnah dalam perkara yang mereka sepakat dengan ahlus sunnah. Wahum, dan mereka mukhalifuna li ahli sunnati wal jamaah. Mereka bertentangan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah fi babis sifat, di dalam urusan sifat Allah. Li'annahum, karena Asy'ari itu la yuthbituna min sifatillah, tidak menetapkan sifat Allah kecuali 7 sifat. 7 sifat itu yang tadi, saudara, kita kalau baca sifat 20 ada 7 sifat yang sangat penting diantaranya, yaitu sifat kudrot, irodat, ilmun, hayah, kemudian kalam, sama, basor, itu 7. Jadi mereka bilang Asy'ari cuman kenal Allah 7 sifat doang. Lebih dari 7 enggak. Jadi kita dianggap bukan ahlus sunnah. Kita cuman ahlus sunnah sebagian. Yang kita cocok nah ahlus sunnah, kita ahlus sunnah. Yang kita enggak cocok, kita bukan ahlus sunnah. Kira-kira jelas tidak? Saya tanya, ini yang bicara semua siapa? Apa dari Asy'ari? Bukan. Wahabi yang nolak Asy'ari sebagai aswaja. Mereka yang keluarkan Asy'ari dari aswaja, saudara. Padahal Wahabi ini baru lahir abad ke-12. Aswaja udah ada dari awal, saudara, dari zaman salaf. Kok bisa yang lahir belakangan mengeluarkan Asy'ari sebagai as-sawadul a'zam, mayoritas muslimin terbesar di dunia? Tidak ada satu dunia Islam pun yang gak ada Asy'arinya, saudara. Kok bisa-bisanya mereka keluarkan dari aswaja? Nah, ini gara-gara sikap ulama Wahabi seperti ini, sengaja atau tidak sengaja, ini menularkan kepada Wahabi yang ada di Indonesia. Mari kita lihat. Saudara, Wahabi Indonesia menghujat Asy'ari. 1, saudara, saya tuliskan namanya Yazid Jawas. Dalam buku berjudul Mulia dengan Manhaj Salaf, bab 13 halaman 519 sampai 521, dia menyatakan Asy'ari adalah firqah sesat dan menyesatkan. Saya tidak fitnah, ada bukunya, dijual, dibaca orang, saudara. Baik, yang kedua kita masukkan lagi, saudara, Abdul Hakim Abdad, saudara, dalam buku Risalah Bid'ah bab 19 halaman 295 mengatakan Asy'ari adalah firqah bid'ah. Berani betul dia membid'ahkan kaum Asy'ari, saudara. Asy'ari ini mayoritas terbesar di dunia, saudara. Baik, yang ketiga kita lihat, saudara, yaitu Hartono Ahmad Jaiz. Dalam buku Bila Kiai Dipertuhankan halaman 165 sampai 166, dia mengatakan Asy'ari bukan ahlus sunnah yang dibawa imam yang 4. Dia tulis ada dalam bukunya. Saya tanya, ini hujatan bukan buat Asy'ari? Hujatan. Kita dianggap bukan ahlus sunnah, bahkan dianggap sesat, ahli bid'ah. Kemudian yang keempat, Mahrus Ali, ngaku mantan pengurus NU, saudara. Dia mengarang lebih dari 10 buku. Isi bukunya, saudara, menghantam habis amaliyah kaum Asy'ariyah dari kalangan NU. Jadi mereka sebut tuh yang namanya tabarukan, tawasulan, ziarah kubur, gosidahan, baca nasid-nasid islami, saudara. Itu semuanya penyakit TBC. T-nya takhayul, saudara, B-nya bid'ah, C-nya khurafat. Dia kasih istilah. Jadi Asy'ari ini di Indonesia, ini sudah mengidap penyakit TBC. Nah, penyakit TBC itu penyakit takhayul, penyakit bid'ah, dan penyakit khurafat. Ada dalam bukunya. Saya beli bukunya, saudara. Ada 11 buku yang saya beli, karangan dia. Saya baca semua.
Cuman jangan saya baca nanti saya dituduh Wahabi ya. Baca aja kan boleh untuk mempelajari. Baik, kita punya. Ini bukunya semua ini yang kita tuliskan di sini kita punya. Saya nggak berani tuliskan di sini kalau saya nggak punya, saudara. Nanti begitu dituntut, mana bukunya? Saya nggak punya. Ini bukunya semua ada di perpustakaan kita di MS, saudara, Megamendung. Sebagian ada di sini. Baik, yang kelima. Firanda Andirja. Yang keenam, Khalid. Yang ketujuh, Bawazir. Yang kedelapan, Riyad Bajri. Ini semua bisa kita dapatkan dalam YouTube. Nah, Anda nggak perlu repot-repot beli. Buka YouTube ketemu. Tulis saja namanya ketemu, saudara. Nah sekarang apa yang dilakukan Firanda Andirja? Menghantam habis tokoh Asy'ari yang sangat dihormati di Indonesia. Yaitu ulama besar dari Mekah, seorang Sayyid, seorang Syarif, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dia hantam habis, saudara. Dia tentang semua, bahkan soal cium tangan dia musyrikan, saudara. Silakan dengarkan ceramahnya di YouTube, saudara. Nah, baik. Nah, ini yang baru-baru ini rame menggugat Sayyiduna dan Minal Aidin. Urusan Minal Aidin yang banyak diamalkan kaum Asy'ari di Indonesia digugat-gugat. Minal Aidin bid'ah lah, enggak nyunnah lah. Saudara. Nah, kemudian disindir-sindir, apa tuh Minal Aidin? Selamat kembali. Kembali dari apa? Mesti disebutin dong, kembali dari Jakarta, kembali dari Surabaya. Masya Allah. Itu ada sindiran macam itu, saudara. Nah, jadi sekali lagi hal yang enggak penting, saudara. Mereka korek. Akhirnya timbul perdebatan di mana-mana dan bisa mengantarkan kepada perpecahan. Ini yang belum lama ini rame, saudara. Mengatakan kaum Asy'ari itu kalau ba'da sholat tuh baca-baca selawat, saudara, itu lagi nyanyi itu. Itu lagu ba'da maghrib namanya. Masya Allah. Kenapa usil? Kalau mereka nggak mau zikir bersama, ya nggak usah zikir bersama. Nggak usah usil dengan amaliyah saudaranya. Orang NU yang baca sholawatan, saudara, orang-orang Asy'ari yang baca-baca qasidah, nggak usah usil. Nah kemudian Riyad Bajri, saudara. Oh, ini paling ekstrim lagi nih. Nah, dia katakan demo siapapun sesat dan halal darahnya. Bahkan dalam rekaman lainnya dia katakan apa? Kita ini dituduh Wahabi. Hajar itu yang menuduh kita. Jangan datang itu. Ngapain kita datang itu kiai-kiai mereka? Kita hajar habis mereka. Ini termasuk wala dan barra. Jadi artinya kalau ada orang mendatangi Kiai Asy'ari, berarti dia nggak punya barra, nggak punya wala kepada tauhid. Silakan dengarkan, saudara. Jadi saya tidak memfitnah, saya tidak menuduh, saudara. Ini fakta semua ada. Nah, jadi kalau memang saudara-saudara saya di Wahabi yang baik, yang santun, yang selama ini dekat dengan saya, tidak mau saya mengkanter persoalan-persoalan seperti ini, tolong nasihati nih mereka ini. Nasihati saudara-saudara mereka. Jangan mentang-mentang kita diam, mereka terus menindas kita. Jangan, bukan mereka aja yang hafal Quran, bukan mereka aja yang hafal hadis, bukan mereka saja yang tahu tafsir, bukan. Ahlus sunnah wal jamaah, ini gudang ulama, gudang ahli tafsir, gudang ahli hadis, gudang ahli usul, gudang ahli akidah. Mau yang mana ahlinya? Kita sediakan, saudara. Jangan. Jadi kalau nggak mau buat kita marah, tolong mereka ini direda. Suruh jangan bikin pernyataan yang mecah belah umat. Saya mau tanya, saudara, ini kalau pernyataan begini lama-lama Asy'ari tersinggung tidak? Lama-lama marah tidak? Kalau marah bisa jadi konflik tidak? Saya mau tanya, kalau begini caranya lama-lama Wahabi bisa diganyang tidak? Bisa diperangi tidak? Itu yang kita tidak mau terjadi, saudara. Biarkan perpecahan yang terjadi di Syria, yang terjadi di Irak, yang terjadi di Libya, yang terjadi di Yaman, tidak boleh terjadi di Indonesia. Harus kita jaga Indonesia ini harus aman, tenang, damai. Dan selama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi mayoritas, saudara, di negara Republik Indonesia ini, kemudian mayoritas ini bersatu, betul-betul mengamalkan akidah, yaitu Ahlus Sunnahnya, insya Allah NKRI ke depan akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah ini yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi bukan memfitnah, tapi ini ada faktanya. Capek kalau saya harus kupas satu-satu, dia ngomong begini, jawabnya begini, capek, saudara. Mereka ini demen bikin sebar apa video
mengkafir-kafirkan ibu bapak Nabi, kemudian memperkuat pakai dalil ibu bapak Nabi dibilang musyrik. Kita udah jawab sekalipun mereka tetap nggak ngerti, saudara. Sudahlah, kalau kau yakin ibu bapak Nabi itu musyrik, kafir, masuk neraka, cukup itu jadi keyakinanmu. Tapi jangan kau sebarkan di Indonesia yang mayoritas Asy'ari. Karena mazhab Asy'ari ini, saudara, pendapat yang muktamad, saudara, pendapat yang muktamad dan berlaku hingga hari ini, ibu bapak Nabi min ahlil fatrah, la yuhasaban wa la yu'adzaban, tidak dihisab dan tidak diadab, bahkan akan masuk ke dalam surganya Allah. Kok semangat mereka? Semangat betul mereka mengkafir-kafirkan ibu bapak Nabi. Semangat, saudara, ibu bapak Nabi kafir, ibu bapak Nabi kafir. Ada dendam apa mereka dengan Rasulullah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Nah, baiklah. Setelah panjang lebar, saudara, akhirnya saya berikan informasi. Kemarin tanggal 25 Agustus tahun 2016 digelar Muktamar Aswaja di Cesnya. Muktamar Aswaja di Cesnya. Muktamar tersebut dihadiri oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah dari berbagai penjuru dunia. Dihadiri oleh Mufti Mesir, dihadiri oleh Syekh Al-Azhar, dihadiri oleh Al-Habib Umar bin Hafiz, saudara dari Yaman, dihadiri oleh Habib Ali Al-Jufri, saudara, dihadiri oleh dosen-dosen akademi dan lain sebagainya. 1000 ulama lebih dari seluruh dunia hadir dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka memutuskan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, dalam urusan mazhab fikih saat ini yang ada tersebar di muka bumi ada 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian di dalam urusan mazhab akidah, saudara, mereka memutuskan bahwa Ahlus Sunnah itu adalah akidah Al-Maturidiyah dan Al-Asy'ariyah. Sebagai catatan, kebanyakan ulama Hanafi ikut Maturidiyah. Kebanyakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali mengikuti akidah Asy'ariyah. Nah, kemudian keistimewaan daripada kedua akidah ini adalah ashabut tafwid wa ta'wil. Mereka mengakui thariqah tafwid dan thariqah ta'wil. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud tafwid dan ta'wil. Jadi ini yang diumumkan oleh mereka, saudara. Lalu apa yang terjadi? Saudi ngamuk besar. Karena Wahabi Saudi nggak dimasukkan ke Ahlus Sunnah. Hari ini kalau Anda buka berita di Saudi, saudara, baik di surat kabar, di TV, dan lain sebagainya, mereka mengecam habis muktamar ini. Mereka katakan ini muktamar buatan Iran, ini muktamar buatan Rusia, ini muktamar buatan Yahudi, ini muktamar memecah belah umat, dan seterusnya. Nah, saya ditanya, Habib gimana itu? Kok Wahabi Saudi nggak dimasukin? Ya saya jawab, ya udah tepat itu putusan. Lalu bagaimana kalau Wahabi Saudi mau dimasukkan? Bisa. Tadi kan sudah kita sebutkan syaratnya, saudara. Bisa. Kalau mereka mau dimasukkan, saudara, mereka harus evaluasi kembali. Yaitu tentang akidah tasbih, akidah tajsim, saudara. Dan juga tentang trilogi tauhid yang selama ini mereka jadikan pegangan. Itu yang menjadi persoalan yang dinilai oleh Aswaja, saudara. Saudara, kalau soal tabarruk, soal tawassul, soal maulid, soal Isra Mi'raj, itu masalah furu'. Mereka ditolak sebagai Aswaja bukan karena itu, bukan, saudara. Bukan, mereka ditolak karena trilogi tauhidnya yang bertentangan dengan Aswaja. Memilah-milah orang kafir disebut ahli tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, karena akidah mereka ini beraroma tasbih dan tajsim. Nanti kita buktikan, saudara. Walaupun mereka menolak, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka menjasmanikan Allah dalam rupa dan bentuk, saudara, sehingga mereka ditolak, dikategorikan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau Saudi nggak mau dikategorikan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan menyerupakan Allah dengan makhluk, jangan menjasmanikan Allah dalam rupa dan bentuk, jangan memilah-milah trilogi tauhid. Jangan orang kafir disebut ahli tauhid. Dan ada yang tidak kalah pentingnya, jangan seenaknya mengkafir-kafirkan orang di luar Wahabi. Nah, selama ini kan mereka yang keluarkan. Asy'ari dikeluarin dari Aswaja, saudara. Maturidi dikeluarkan dari Aswaja. Begitu kita keluarin dia dari Aswaja, ngamuk, saudara. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Mereka enggak menutup, saudara. Saudi, kalau saya katakan Wahabi bukan Aswaja, saya tidak mengkafirkan mereka. Mereka Muslim, mereka saudara kita.
Saudara, sama dengan Mu'tazilah juga muslim, Khawarij juga muslim, saudara. Qadariyah, Jabariyah mereka semua muslim, mereka saudara kita. Tapi mereka tersesat jalan, mereka harus diluruskan. Jadi Wahabi dalam pandangan saya ahlul bidah wal ahwa. Mereka ini pengikut bid'ah dan mengikuti hawa nafsu mereka. Saudara, terlalu mudah mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan saudara muslimnya. Jadi kalau Wahabi mau diterima sebagai ahlus sunnah wal jamaah, bedanya dikit, tipis saudara. Ini Wahabi tinggal dipoles dikit jadi ahlus sunnah saudara. Tinggal dipoles dikit. Saudara, bagaimana polesnya? Trilogi tauhid disatukan, jangan dipilah-pilah. Orang kafir jangan disebut ahli tauhid. Satu tuh. Yang kedua, tinggalkan itu akidah itsbat yang menjurus kepada akidah tasbih dan tajsim. Jangan menyerupakan Allah dengan makhluk dan jangan menjasmanikan Allah dalam rupa dan bentuk. Dan yang ketiga, saudara, syaratnya stop pengkafiran sesama muslim. Kalau ini mereka lakukan, mereka ahlus sunnah, ahlan wa sahlan. Tapi kalau ini mereka tidak lakukan, mereka muslim, tapi mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kira-kira jelas tidak? Ada yang bilang, Habib nggak takut ngeluarin Wahabi dari ahlus sunnah. Saudara, nah kenapa mesti takut? Yang hak harus dikatakan hak. Qulil haqqa walau kana murra. Dan kita bukan sekedar teriak di atas mimbar untuk menghina-hina, tidak. Kita ilmiah. Kita punya data, saudara, yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ingat, jangan keluar dari sini Anda pulang langsung ngafir-ngafirin Wahabi. Wahabi kafir tuh, Wahabi bukan Islam tuh. Enggak. Saya enggak pernah mengkafirkan Wahabi, saudara. Wahabi muslim, saudara kita. Mereka muslim, saudara kita min ahli tauhid, saudara. Nah, tapi yang jadi persoalan, ada prinsip-prinsip akidah yang kita berbeda dengan mereka. Ya mungkin prinsip ini tidak akan mencuat menjadi permusuhan kalau mereka bisa jaga sikap aja, tidak mengkafir-kafirkan kelompok yang lain, saudara. Sudahlah, kalau mereka tetap ngotot dengan menyerupakan Allah dengan makhluk, saudara, mereka tetap ngotot, itu urusan mereka. Tapi setidaknya tahan diri, jangan mengkafir-kafirkan yang di luar daripada Wahabi. Nah, Wahabi ini sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, senang disebut ahlul hadis, senang disebut al-athariyah, senang disebut sebagai as-salafi, dan mereka ashabul itsbat. Cuman sayang, secara teori mereka ashabul itsbat, tapi secara praktek mereka beraroma tasbih dan tajsim. Apa sih maksudnya? Ini bagian akhir. Perhatikan. Supaya jamaah tahu apa itu tafwid, apa itu takwil, apa itu tasbih, apa itu tajsim. Perhatikan. Ada ayat Quran atau hadis yang menceritakan tentang sifat Allah. Seperti yadullah, kalau secara bahasa tangan Allah, ainullah, secara bahasa mata Allah, saudara. Atau dohika rob, atau Allah tertawa, saudara, dohika. Nah, ini bicara tentang sifat Allah. Bagaimana cara menafsirkannya? Satu, ada cara tafwid. Apa itu tafwid? Menyerahkan makna dan hakikat sifat Allah kepada Allah dengan tujuan tanzih. Jadi kalau Allah katakan yadullah, apa maksudnya? Saudara, cara ini hanya menjawab wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu apa maksud tangan Allah. Wallahu a'lam. Tapi mereka juga nggak berani menisbahkan tangan kepada Allah. Jadi mereka mengambil sikap tafwid, menyerahkan urusan kepada Allah. Ini thariqah yang pertama. Kedua, thariqah takwil. Apa itu takwil? Menafsirkan sifat Allah dengan makna majazi. Tapi tetap harus sesuai dengan aturan bahasa Arab yang benar. Manakala makna hakiki mustahil digunakan. Dengan tetap menyerahkan hakikatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan tanzih. Tanzih itu mensucikan Allah dari sifat yang tidak layak. Nah, contoh apa? Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau diartikan tangan Allah, ini makna hakikinya yang namanya tangan ini. Ada jari, ada kepelan. Ini tangan, makna hakiki. Nah, menisbahkan makna hakiki kepada Allah mustahil dalam akidah Ahlus Sunnah. Kenapa mustahil? Karena ada ayat yang berbunyi laisa kamitslihi syai'. Enggak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Nah, karena makna hakikinya mustahil, digunakan makna kiasan, makna majazi. Tangan itu dalam bahasa Indonesia boleh enggak diartikan kekuatan? Boleh. Maka itu diartikan la yaudullah fauqa aidihim, kekuatan Allah, kekuasaan Allah di atas kekuatan mereka. Itu namanya takwil. Jelas tidak? Yang ketiga,
Thariqah isbat. Isbat ini menafsirkan sifat Allah dengan makna zahir. Tapi tetap menyerahkan hakikatnya kepada Allah dengan tujuan tanzih. Contoh, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka ditanya, ini apa maksud tangan Allah? Ya, makna tangan ma'ruf, kita udah tahu. Allah punya tangan, Allah yang sebut. Tapi bagaimana hakikat tangan Allah? Wallahu a'lam. Jadi mereka tetap mengartikan makna itu tangan, meyakini Allah punya tangan, saudara. Tapi mereka juga pada saat yang sama meyakini bahwa tidak ada satupun yang tahu bagaimana itu tangan Allah. Ini namanya isbat. Nah, yang keempat, tasbih atau tajsim. Ini menafsirkan sifat Allah dengan makna hakiki. Jadi kalau disebutkan tangan Allah, ya artinya tangan Allah. Tangan Allah ya bagaimana? Ya tangan begini. Sama seperti manusia punya. Ini namanya tasbih dan tajsim. Nah, saudara, Aswaja mengambil thariqah yang pertama dan kedua. Seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membolehkan ikut tafwid atau takwil. Dari dulu sampai sekarang, termasuk tafsir Imam Tobari, itu tafsir salafi, tafsir ulama salaf. Yang tertua, saudara, itu menggunakan tafwid dan menggunakan takwil. Nah, kemudian Wahabi secara teori mengambil thariqah yang ketiga, secara teori. Tapi sayang sejuta sayang, dalam praktek cenderung kepada tasbih dan tajsim. Secara teori mereka mengatakan Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak seperti tangan kita. Allah juga punya mata, tapi mata Allah tidak seperti mata kita. Allah juga punya kaki, tapi kaki Allah tidak seperti kaki kita. Allah itu punya betis, tapi betis Allah tidak seperti betis kita. Allah punya wajah, tapi wajah Allah tidak seperti wajah kita. Kenapa mereka katakan itu? Karena dalam Al-Quran ada keterangan yadullah, tangan Allah, ainullah, mata Allah, wajhu rabbik, wajah Tuhanmu. Jadi mereka mengartikan secara zahir. Cuman hakikatnya mereka serahkan kepada Allah. Cuman begitu bicara tentang ayat lupa, mereka mentok. Karena dalam Al-Quran kan ada, saudara, disebutkan saudara, bahwa mereka lupa kepada Allah wa nasiyahum, dan Allah lupa kepada mereka. Apa kita boleh mengatakan Allah juga punya sifat lupa, tapi lupanya tidak seperti lupa kita? Wah, kacau balau itu, saudara. Nah, mereka mentok begitu bicara tentang sifat ini, saudara. Nah, ini yang ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, dalam prakteknya, saudara, akhirnya mereka tidak terhindarkan dari aroma tasbih dan tajsim. Buktinya kita lihat, saudara. Mari kita lihat. Ini sebagai bukti saja. Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim, saudara, mereka menentang tasbih. Mereka sebetulnya ahlul itsbat, ikut yang nomor 3. Tapi ada hal menarik dalam kitab At-Ta'sis Firat Asasit Taqdis karangan Ibn Taimiyah, juz 1 halaman 101, Ibn Taimiyah mengatakan, "Walaisa fi kitabillahi wala sunnati rasulih." Tidak ada di dalam kitab Allah, Al-Quran ataupun sunnah Nabi, wala qauli ahad min salafil ummah. Tidak ada juga dalam perkataan salah seorang ulama salaf wa immatiha maupun para imam daripada umat Islam, annahu, bahwasanya Allah laisa bijismin, Allah tidak punya jisim, wa anna sifatahu laisat ajsaman wa a'radan, bahwa Allah punya sifat itu, nah itu tidak punya rupa dan tidak punya bentuk. Enggak ada dalam ayat. Ini kata-kata, saudara, berarti Ibn Taimiyah membuka pintu, saudara, karena di dalam Quran, dalam hadis enggak ada keterangan dari ulama salaf kalau Allah itu, saudara, tidak punya jasad, tidak punya bentuk, saudara, maka enggak apa-apa kalau orang meyakini kalau Allah itu punya jasmani dan punya bentuk. Ada dalam kitabnya, saudara. Ini mengarah kepada penyerupaan Allah kepada makhluk. Nah, baik, yang kedua, saudara, Ibn Battutah. Ini seorang pengembara muslim yang keliling dunia, saudara. Nah, kemudian suatu ketika dia cerita pengembaraannya di Damaskus. Ini orang Maghribi, saudara, orang Afrika, muslim. Nah, kemudian dia katakan, wakana bidims, dulu di kota Damaskus, min kibar fuqaha il Hanabilah, ada seorang fuqaha besar daripada madhab Hambali, namanya Taqiyuddin Ibn Taimiyah. Namanya adalah Ibn Taimiyah, Kabir Syam. Dia merupakan ulama besar di negeri Syam.
Yatakallamu fil funun. Dia bicara tentang aneka ragam ilmu, luar biasa, ilmunya luas. Illa hanya saja anna fi aqlihi syainan, hanya saja di dalam akalnya ada sedikit yang enggak beres. Ini Ibn Battutah ini yang cerita. Nah, terus dia cerita, wa kuntu idzaka bidims. Saat itu aku ada di kota Damas. Nah, fahadaratuhu yaumal jum'ah. Nah, kemudian datanglah hari Jumat. Fahadartuhu yaumal jum'ah. Ana duduk di Damaskus pada hari Jumat. Nah, di ketika itu aku ketemu dengan Ibn Taimiyah, wa huwa ya'idun nas. Dia sedang memberikan mau'izah kepada umat. Ala mimbaril jami', di atas mimbar Masjid Jami' Damaskus. Wa yudzakiruhum, dan menasehati umat, memberikan peringatan-peringatan. Fakana min jumlati kalami, dan di antara yang dia ucapkan saat lagi jadi khotib di atas mimbar, annahu qala, bahwa dia berkata, innallaha yanzilu min sama'id dunya, Allah itu turun dari langit dunia yang pertama, kanuzuli hada, seperti turunnya saya dari mimbar ini. Dia turun di atas mimbar. Saya mau tanya, itu menyerupakan Allah dengan makhluk tidak? Padahal secara teori Ibn Taimiyah ini anti tasbih, anti tajsim. Dalam kitabnya Mujassim Musyabih disikat habis, saudara. Tapi dalam prakteknya ini gara-gara torigo itsbat ini, saudara. Maka itu torigo itsbat kalau tidak hati-hati menggunakannya bisa mengantarkan kepada tasbih dan tajsim. Nah, sekarang kita lihat lagi Ibnul Qayyim dalam surah buku kitab Bada'iul Fawaid juz 4 halaman 38. Saudara, kalau tadi Ibnu Battutah dalam kitabnya Ar-Rihlah juz 1 halaman 109 dan 110. Nah, Ibnu Qayyim sekarang apa dikatakan? Beliau mengatakan annallaha, sesungguhnya Allah yajlisu 'alal arsy, duduk di atas singgasana. Wa yujlisu bi jambihi, dan Allah mendudukkan di sampingnya Sayyidina Muhammad, yaitu Nabi Muhammad. Wa hadza huwal maqamul mahmud, inilah yang disebut magam yang sangat terpuji. Jadi Ibnul Qayyim mengartikan magam mahmud yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi. Nanti Allah duduk di singgasana, Nabi didudukin di sebelahnya Allah. Ini menyerupakan Allah dengan makhluk tidak? Kalau Allah duduk di singgasana dan nabinya nanti didudukin di atas singgasana, berarti singgasananya lebih besar dari Allah. Sebab kalau singgasananya kecil, nggak muat dong Allah duduk. Nah, kalau Allah muat duduk di singgasana, berarti singgasananya lebih besar dari Allah. Allahnya lebih kecil dari singgasana, berarti Allah tidak akbar lagi. Kira-kira jelas tidak? Saya tanya, itu kalau kelompok Asy'ari bisa terima gak yang begitu? Bisa, saudara. Nah, ini faktanya. Maka itu sekali lagi, Asy'ari menerima tafwid, menerima takwil, dan menolak itsbat, apalagi tasbih dan tajsim, saudara. Nah, inilah panjang lebar sudah saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tapi saya minta kepada semua yang hadir di sini pada hari ini, jangan penjelasan saya ini dijadikan sebagai alat, saudara, untuk memecah belah umat. Jangan dijadikan alat, saudara, untuk menghabisi atau menyerang saudara kaum Wahabi. Tidak. Saya tetap punya obsesi besar ke depan. Bagaimana seluruh kelompok umat Islam, baik itu Ahlus Sunnah wal Jamaahnya maupun di luar aswajanya, mereka bersatu, bangun peradaban dialog. Jangan ngoceh-ngoceh di YouTube, jangan ngoceh-ngoceh di mimbar, saudara. Kalau ada yang kita berbeda, ayo kita duduk sama-sama, kita dialog. Dialog bil ilmi wal adab, dengan ilmu dan adab. Tidak seenaknya saling mengkafirkan, saudara. Kesian umat Islam, PR kita udah banyak, saudara. Ini sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada di Jakarta. Kita perlu bersatu sesama umat Islam. Rebut ini kepemimpinan, saudara. Nah, jangan disebarluaskan di tengah-tengah umat, saling mengkafirkan di antara kita, saudara. Dikit-dikit ini dikafirkan, dikit-dikit itu dikafirkan, saudara. Nah, karena itu sekali lagi, khususnya kepada saudara-saudara saya di Wahabi, Anda ini Muslim, Anda ahli tauhid, Anda saudara kami. Dan Anda punya kitab Quran sama dengan kitab Quran kami. Anda punya kitab hadis sama dengan kitab hadis kami. Kita sama, kita sejalan. Nah, kalau Anda ingin diterima sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh kami, bersikaplah seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berakidahlah seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekurang-kurangnya, jangan mengkafir-kafirkan sesama Muslim. Nah,
Ini yang kita, jadi kita aja kalau mereka mau dialog secara kekeluargaan, yuk duduk. Ayo dong tanya, hei Aswaja, kamu tabaruk apa sih dalilnya? Coba dong saya mau lihat. Kalau nggak ada dalil kan bid'ah. Kalau bid'ah kan tolalah. Kalau tolalah kan finnar. Ente kan saudara anak nggak mau dong ente masuk neraka. Begitu dong. Nanti kita tunjukkan dalilnya. Kalau kita punya dalil, kita tunjuk dalil. Kalau kita nggak punya dalil, ya kita jangan ngotot, saudara. Kalau memang kita salah, kita kembali. Jangan kita melakukan bid'ah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah pun juga anti bid'ah. Kira-kira jelas tidak? Nah, ucapan saya ini bukan hanya untuk Wahabi, untuk seluruh madhab di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayo jalan bersama. Ayo mari, jangan lakukan kufrun bawah. Kalau Anda melakukan kufrun bawah, kekufuran yang nyata, pasti kami akan kafirkan. Tapi kalau baru berbeda dalam persoalan-persoalan furu, yuk duduk dialog. Jangan seenaknya Anda menghina Asy'ari, menghina Syafi'i, menghina Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan. Asy'ari ini as-sawadul a'zam, mayoritas terbesar umat Islam yang ada di dunia saat ini, saudara. Makanya seperti pengalaman konferensi kemarin, nah gara-gara sikap Wahabi terlalu agresif, sering mengkafir-kafirkan Asy'ari, akhirnya ulama-ulama Ahlus Sunnah sedunia berkumpul di kesnya dan mengeluarkan Wahabi dari Aswaja. Mau apa lagi dia? Itu kan musibah buat dia. Ya sebetulnya juga kita prihatin. Kenapa kita harus pecah, saudara? Tapi inilah akibat yang harus ditelan oleh Wahabi karena terlalu agresif, demonstratif, konfrontatif, suka menyalah-nyalahkan Asy'ari, Maturidi dan lain sebagainya. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya di sini siap bersatu, siap bersaudara, siap jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir, sallu ala nabi. Saya mau tanya kepada yang ada semua, ternyata Asy'ari Aswaja ini punya dalil kuat tidak? Punya landasan bagus tidak? Apa Asy'ari sembarangan mengkafir-kafirkan orang? Berarti Sunni Asy'ari indah tidak? Lembut tidak? Santun tidak? Siap jaga Sunni Asy'ari. Takbir, sallu ala nabi. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Sekarang di sini kita tidak mau sia-sia.